Kita pernah setengah staff kita tuh korupsi. Hah? Setengahnya satunya berapa tuh? Waktu itu kita staff ada 30-an 40-an orang. 15-20 orang korupsi tuh gimana ceritanya tuh? Korupsi massal berbondong-bondong itu kok bisa-bisanya ownernya nggak tahu gitu? Ya, jadi waktu itu tuh kita ada Kita kasih solusi. Ini produk yang lagi viral yang ternyata Rachel V-nya bela-belain nggak beli produk ini. Nggak di-endorse produk ini, tapi dia rela-rela beli, bela-belain. Betul? Iya, dan terima kasih banyak kepada beliau ya. Gila. Nih bro, videonya 4,1 juta views di TikTok, men. Gue pikir ini tuh dia tuh sebagai KOL lu bro. Lu sebagai founder, maksudnya pas tadi gue tanya ternyata enggak ya? Enggak. Wow. Nih, lu nonton deh videonya deh. Coba kita nonton deh bareng-bareng. Jadi di luar tuh ada yang namanya tuna kado. Ya. Jadi tuna campur avocado. Iya, Di luar tuh di mana? Amerika. di Amerika. Itu Amerika tuh tadi. Oke. Oke, di GrabFood. Oke. Ini Tebet ini tuh dulu dapur dadakan kita nih. Jadi kantor kita di sana, terus kita punya cabang ada yang belum selesai direnov, drama kontraktor. Kita ya udah buka dulu, tahu-tahu viral kan. Itu sampai satu jalan tuh 4 line Grab Gojek delivery Wow. semua. Wow. Sampai Ibu Lurah Oh, datangin, tegur. Ditegur. Nanti Tegur. lu ceritain deh. Ini. Jadi si Rachel V-nya nih makan, oke, slim toast yang ini. Oke, ini sengaja gue nggak mau buka dulu, teman-teman pasti kan nonton sampai akhir ya. Tuh, dia nge-review. Jadi se-crunchy itu tuh. Si rotinya lah ya, bisa Iya, dibilang ya. rotinya. Kok bisa begitu ya? Oke. Nah. Dan ini pertama kalinya dia makan? Pertama, yang ini pertama. Oke, tuna avocado, tuna kado. Dibuka, set. Ah, gitu dalamnya. Oke. Emang iya bro? Ya mungkin dulu buru-buru kali ya. Evaluasi nih. Ini langsung gue tembak tuh. Rachel V-nya nih. Gue coba sambungin, jembatanin ke ownernya langsung nih. Bro, dikit banget bro. Gimana nih bro? Nanti kita bahas deh. Tapi katanya kebayar sama rasa enaknya. Dan bukti gue ngeliat dia posting lagi. Lagi. Itu baru dibayar dong. Enggak. Hah? Enggak. Dan udah diperbaiki. Yang ini kan? Mana sih? Ada lagi dah. Iya, harusnya. iya. Udah diperbaiki Yang- sama tim lo. Harusnya yang kedua dia makan varian chick and cheese namanya. Oke, Itu anyway. makan santai. Dia yang kedua kalinya posting lagi tapi nggak dibayar secara endorse. Nggak dibayar secara endorse. Apa karena lo udah liat viral, itu dia beli. Gini deh, yang pertama tuh dia beli sendiri gara-gara ngeliat apa sih? Pertama kali kita viral tuh ada satu influencer namanya Jessie Nirmala. Nggak tahu gue, itu siapa? Waktu itu kita juga baru tahu dia kayak dancer gitu di TikTok. Oke. Ya udah dia sangat excited, ada tuna kado, ada slim toast Greensley ini, dia makan. Waktu itu tuh view-nya 300 ribuan. Tapi itu cikal bakal mulai awal viral. Waktu itu kita lihat penjualan kita juga, dia postnya malam. Malam tuh notifikasi kenapa bunyi terus, orderan masuk terus gitu. Oh ada nih yang viral. Udah besok-besok tergulung sendiri. Food blogger pada post, Rachel V-nya post, ada influencer lain juga post. Dan semuanya ya natural, organik. Oke, nggak gini bro. Biasanya kan kalau viral, gue dari sisi konten kreator juga gitu ya. Iya. Itu melihat ada satu mungkin rekomendasi dari orang atau mungkin referensi dari luar atau segala macamnya gitu. Itu kenapa tiba-tiba produk ini bisa viral? Artinya gini, misalnya gue punya brand atau produk, taunya produk gue ini adalah gue bawa ya representatif lah dari yang Amerika misalnya. Dulu tuh gue sempat bikin turkey leg, tau gak lo? Yang pentungan ayam kalkun, ya kan kalau lo di apa ya, bisa dibilang amusement park lah, di Disneyland apa segala Iya. macam gitu kan. Iya, Itu tahu. kan ada tuh gede Tahu. banget gitu. Ya mungkin yang sangat disayangkan kalkun kita mungkin lebih kecil dibanding kalkunnya di Amerika apa segala macam gitu ya. Itu gue ada di Kemang Resto. Nah itu enak tuh ngegorengnya. Wah ternyata di Indonesia ada turkey leg loh. Oh, ternyata ada paha kalkun loh apa segala macamnya gitu. Turkey gitu loh. Ya kan bisa jadi burger juga, bisa jadi patty-nya juga dan lain sebagainya. Nah ini lu tuh emang di luar, jujur gue memang gue ngegaptek atau gimana kayaknya. Setahun belakangan ini tuh algoritma gue lagi gue fokuskan gara-gara pemilihan umum ya. Gua, sebagai media gue harus tahu nih ini geraknya kemana, sebagai gue warga negara dan lain sebagainya. Nah artinya jadi gue nggak tahu nih per FNB-an ada apa nih sebenarnya nih.
Kenapa bisa viral? Awalnya benar-benar begitu. Jadi ada produk serupa begini yang namanya Tunakado juga viral di US. Memang ada di US? Ada. Oke. Ada. Nah, nggak ada di Indonesia. Dan pada waktu kita buat ini juga kita waktu itu produknya belum terlalu viral juga. Kita R&D ini aja setengah tahunan. Wow. Untuk gonta-ganti roti, kita ada 3 baker yang kita suruh buat. 2 lulusan Tartin, bakery katanya salah satu paling terkenal di US. 2 nyerah, 1 yang berhasil. Dan di sana kita pakai itu aja QC awal-awal lumayan tricky. Tapi lama-lama kita sempurnakan jadi stabil. Oh, oke. Tapi setelah itu kita udah cium bau-bau bisa bagus nih produknya. Jadi waktu awal-awal, langkah awal yang kita lakuin selain develop produk, Slim Toast sama Tunakadonya langsung kita patenin. Oke. Langsung kita patenin mereknya sebelum kita launching. Nah, waktu kita launching bulan 3, bulan 4 sekitar itu tuh viral di US. Nah, kita mungkin ya beruntungnya di sana ya timingnya. Jadi ya kita keikut juga. Kegulung. Dan di Indonesia ya juga kegulung lama-lama. Oke. Dan ini bisa disandingkan dengan makanan sehat nggak sih? Gue nggak tahu deh. Soalnya kan kalau untuk toast apa segala macam kan itu kan ada gluten, gandum, roti, tepung, terigu yang gitu-gitu kan. Ya. Nah, cuma gue nggak tahu. Ya ini sambil nanya di awal, tapi nanti detailnya kita bahasnya selama berjalan ya. Ini gue pengen highlight-highlightnya di depannya biar teman-teman tahu pembahasan kita di sejam ini apa gitu ya. Dengan lu lihat bahwa hijau, apapun itulah bentuknya, ini kan pasti kan campaign-campaignnya, narasi-narasinya, movementnya ini kan kayaknya kan tentang kesehatan. Nah, tapi gue nggak tahu ya. Dari lu sendiri seperti apa? Kalau orang buat makanan sehat, itu kan banyak ngomong diet, penurunan berat badan, segala macam gitu-gitu ya. Kalau orang F&B kan ngomongnya kayak gimana supaya orang ketagihan aja, mau makan terus, produknya buat ngiler segala macam. Nah, kalau Greensill ini agak di tengah-tengah. Jadi kita buat gimana tetap lebih sehat dibanding banyak produk lainnya. Kita pakai whole wheat, kita nggak pakai tepung refined flour, kita pakai fresh ingredients, itu dalamnya semua fresh semua. Tapi kita nggak posisiin diri kita tuh kayak makanan sehat. Bahkan kita di outlet kita, di sosial media kita nggak ngomong ini makanan sehat enggak. Tapi kita mau konten yang buat ngiler. Karena misinya Greensill itu satu, kita mau normalisasi makan sehat. Kita mau normalize healthy eating. Jadi kayak Mas Dery misalnya, kalau misalnya makan salad, mungkin orang-orang bisa, staff-staffnya mungkin lihat kayak, Mas Dery lagi diet ya? Iya. Mas Dery lagi mau nurunin berat badan ya? Mas Dery sehat banget sih gitu. Tapi kita pingin orang waktu makan Greensill ya kayak makanan normal aja. Oke, tapi kan lu pakai kata grain juga di situ. Itu yang gini, gue kenapa bahas ini di awal tuh, stigma makanan sehat tuh kan buruk ya. Lumayan. Untuk di Indonesia. Mohon maaf nih ya. Contoh, mahal. Itu kita pernah research tuh waktu kan? COVID. Coba. Apa kita research, kita nanya kayak 60-70 orang ada. Kesimpulannya adalah orang Indonesia takut sama yang namanya sehat. Hah? Kok bisa? Karena sehat itu identik sama makan yang nggak enak, antisosial juga, mungkin nggak fun ya. Terus ada menderitanya. Oke. Tapi orang kenapa mau makan sehat tuh biasa efeknya setelah itu. Jadi apakah dia takut gemuk misalnya, atau dia mau nurunin berat badan, atau dia takut sakit, atau dia mau olahraga, ada kepentingan. Jadi efeknya yang orang incer, bukan sehatnya sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau Greensill kita figure out kalau kita mau di dunia ini ya, itu tuh hanya 2 cara. Yang pertama itu kita harus pakai cara ini, bisa dibilang kayak takut-takutin lah ya, bukan takut-takutin juga, inspire orang juga bisa untuk hidup sehat. Oh, kamu makan ini bisa turun 10 kilo, atau kamu makan ini bisa sembuh penyakit ini, sembuh penyakit jantung, GERD atau apa gitu ya. Oh, karena budaya Indonesia tuh maunya instan. Nah, atau yang kedua, Greensill pilih yang kedua. Kedua ini tuh orang mesti makan Greensill bukan karena Greensill itu sehat. Oh, lu ngebuang keyword atau kata kunci sehatnya justru? Iya. Kenapa ya? Kita mau orang makan Greensill karena enak. Oh, kalau lu kedepankan sehat ya, oh ini strategi nih guys. Ini F&B nih. Gila, gue di depannya tuh lagi pengen highlight, padahal gue pengen ngegali lu dulu ya. Lu siapa, apa segala macam. Tapi gara-gara gue udah keburu amazing aja sih. Oke lah, lanjut ya dikit lagi teman-teman ya.
lu ngebuang kata sehatnya untuk menyelamatkan agar orang-orang jadi pengen makan. Gara-gara kalau lu kedepankan sehat, orang jadi malesnya, yang tadi lu sebutkan, antisosial bisa. nih, diliatin orang nih, dibilang gaya banget, gimmick nih hidupnya nih. Makanya salah satu untuk mewujudkan itu, tim kita yang paling penting adalah R&D sama quality control. Gimana R&D kita udah yakin nih enak banget produknya baru kita launching. Oke. Dan abis itu gimana kita setiap outlet quality controlnya mumpuni supaya bisa ngejaga trust orang itu. Oke. Konsistensi itu. Gimana orang setiap makan bisa crunchy. Setiap orang makan tuh bisa fresh. Itu yang kita kejar. Nah ini gue unik banget gue dengar strategi marketing lo gitu ya. Nanti ujung-ujungnya ke marketing ya pasti ya. Kenapa? Karena beda. Orang kan pasti kan ngegaungkan si unique selling positioning-nya lah, unique selling proposition-nya lah, dan seterusnya gitu terkait dalam hal dia pede bahwa oke, ini bisa nurunin berat badan. Gue overclaiming lah, bodo amat gitu ya. Yang sekarang lagi rame itu yang warna ungu. Warna ungu, si ungu itu kesebut. Apa? Pokoknya tentang positivity-nya lah. Ya kan? Efeknya kan kayaknya luar biasa gitu loh. Kurus, kulit putih berseri. Terus apa lagi? Sehat. Ya, sembuh penyakit. Wah, lu nggak bolak-balik rumah sakit. Pokoknya lu makan ini bisa sembuh, padahal nggak juga ya. Anda, saya pikir muka-muka inosen gini nggak suka pinggir jurang. Kalau pengen gua ajak pinggir jurang dari awal, Ref. Mau lo, bener lo. Mulut gua lebih pedes lo. Oke, ya kita bahas ya dari awal deh. Ya, sembari nanti kita kupas ini detailnya seperti apa segala macam ya. Lu backgroundnya apa, bro? Gue dokter sebenarnya. Lu dokter, kenapa lu nggak bilang? Rame semalam itu tentang ada anak muda dikatain songong, tengil, sombong, gara-gara Apa hubungannya? kan tidak bisa mengedepankan adab. Oh, Yang lebih tua lawan bicaranya, yang lebih akademisi. iya. Anda kan akademisi dibanding saya. Makanya jadinya harusnya lebih sopan. Anyway lah, itu lagi rame soalnya. Ya dokter. Jadi gimana, Dok? Udah dokter, terus awalnya itu tuh waktu koas udah mulai bisnis. Waktu itu tuh healthy catering. Oke. Namanya Less Salt Diet. Sampai sekarang masih ada, udah tahun ke-10 nih. Ya itu perjalanannya panjang dan banyak lika-liku lah ya. Terus kita itu di tahun 2022 mulai mau ada misi untuk normalisasi makan sehat, normalisasi hidup sehat. Karena kita lihat di Indonesia tuh terbalik budayanya. Di Indonesia tuh kalau kita makan makanan sehat, orang ngerasa tuh nggak normal. Kayak ya tadi yang saya bilang, kamu diet ya, kamu makannya sehat banget sih. Tapi kalau makan gorengan atau makan ya fast food atau processed food ya, didiemin aja kayak seakan-akan tuh normal. Padahal itu yang buruk bagi tubuh kita kan. Kita pengen narasi itu bisa berbalik. Gimana orang kalau makan yang buruk-buruk ya, orang bilang, lu jangan makan begini gitu. Makan yang lebih sehat dong gitu. Padahal makanan sehat itu bukan makanan sehat, Mas Dery. Makanan sehat itu adalah makanan yang seharusnya kita makan setiap hari. Iya lagi. Makanya lo pengen menormalisasi itu kan? Misinya itu. Jadi, sebenarnya bukan dinormalisasi, memang yang itu sebenarnya memang yang itu yang normal sebenarnya gitu. Kenapa sekarang jadi kebalik? Jadi kenapa jadinya anormal gitu loh ya kalau kita makan makanan sehat? Oke. Good. Dari sana muncullah brand Greensley ini. Jadi awalnya tuh kita mulai 2022 tuh kita mulai cloud kitchen. Terus kita mulai mau healthier comfort food. Jadi kayak ada roll out. Kita ada roll out chicken tuh, kayak ayam goreng geprek, ayam cabai hijau. Tapi sejujurnya itu nggak work. Tahun pertama kita rugi. Karena waktu itu yang pertama cloud kitchen trend lagi turun. Kalau Mas tahu brand-brand gede cloud kitchen tuh banyak yang tutup. Grab Kitchen aja tutup. Iya, yang buka aja lagi berdarah-darah gitu. Jadi waktu itu tuh itu satu. Yang kedua sama, kita mulainya tuh dari sehat kan. Yang kita sadar bahwa itu marketnya sangat niche dan strateginya kurang tepat. Yang ketiga, kita mulai dengan produk, bukan sebaliknya gitu. Jadi 3 kesalahan itu yang kita sadari dan kita ada di penghujung, apakah kita tutup atau kita pivot. Kita milih untuk pivot. Nah, waktu milih pivot, hal pertama yang kita lakuin adalah dari kesalahan ini ya udah kita mulai nggak dengan produk kita apa yang ada kita lupain. Kita mulai dari customer, dari sisi pandang orang dulu. Keren.
Ini gue suka nih smart people begini nih. Kita move backwards. Ya, target behavior dikedepankan dibanding target market. Bener. Iya. Nah, kita research tuh. Kita mau orang yang gimana sih? Target orang-orang yang core target market kita siapa sih? Udah kita kenalin, dari sana tuh baru muncul kita harus buka di daerah mana, kita harus keluarin produk yang gimana. Ya, tentunya trial and error juga ya. Kita harus strategi flow-nya gimana, marketingnya gimana, brandingnya gimana. Di sana baru kita breakdown sambil kita R&D, itu proses 6 bulanan. Baru Grainsly dengan wajah baru kita launching di Maret 2023. Dan di April ya puji Tuhan, alhamdulillah kita viral. Nah dari sana udah viral tuh juga nggak semerta-merta buat Grainsly seperti posisi sekarang gitu. Waktu itu tuh kita ada 2 cabang di Tanjung Duren dan BSD. Tapi memang basicnya memang ada outletnya kan dok? Nggak. Ada. Tadi yang lu bilang bahwa kita mulai mulai ini tuh maksudnya sempat gagal gitu. Sempat gagal. Waktu Cloud Kitchen kita buka langsung 6 cabang. Gila nekat banget. Nekat. Kapital lu segede itu dok? Kita kan ada Lesalt kan. Lesalt yang parents company-nya, brand lain. Dia yang keluar modal awal, istilahnya gitu. Kita buka 6 cabang langsung, tapi 5-nya itu, bahkan semua fokusnya itu Cloud Kitchen, delivery. Yang tempat dine-in-nya lumayan proper cuman di Tanjung Duren. Waktu kita pivot, 4 kita tutup. Dan bukan tutup juga sih, Cloud Kitchen-nya juga bangkrut. Karena Cloud Kitchen lagi turun, jadi brand di dalamnya juga tutup semua. Itu terus kita mau buka di satu tempat, kan udah di breakdown tadi core target market segala macam. Kita mau buka, kita rencana di WTC Sudirman. Kita ada deal, kita mau buka, harusnya buka di bulan 2 tuh. Tapi drama kontraktor, jadi kontraktornya bermasalah, nggak pernah buka di mall mungkin ya atau apa ya, di gedung kantor, pokoknya kacau lah. Itu kita sampai ganti kontraktor. Jadinya kita buat dapur dadakan di Tebet untuk delivery. Tebet itu tuh kantor kita. Buka delivery, udah viral. Nah viral itu yang pertama, orderan kan. Itu kita buka 1 detik aja agregatornya. Tep, 30-40 masuk. Tep, kita tutup langsung. Nggak berani buka. Karena kalau buka, nggak berhenti dan takut kita nggak bisa serve juga gitu. Agregator yang lo maksud ini adalah cuma 1 dok? Maksudnya kan ada banyak tuh. GrabFood, GoFood dulu. Oh 2. Oke. Sampai waktu awal-awal tuh kita pakai cara pre-order. Jadi kamu nggak bisa, kalau mau order di Grab GoFood itu susah. Karena kita sering tutup. Jadi orang pre-order untuk besok, lusa, atau minggu depannya. Emang perilaku konsumen tentang makan kayak begitu bisa? Yakin? Karena perilaku di Indonesia itu memang ya makan makan. Tapi FOMO. Orang Indonesia FOMO. Iya, maksudnya dia merencanakan makan terus mau nggak? Gue malah justru belajar dari strategi marketing F&B yang pola baru menurut gue ini ya. Kan lapar nih, kan panggilan lapar ini kan tiap hari. Iya. Dan panggilan lapar lagi, recall gitu, ya setiap saat suka-suka dia aja. Ya istilahnya lambung ketok pintu gitu kan. Gue minta makan dong gitu ya. Terus tiba-tiba besok gitu. Mau gitu orang disuruh besok gitu. Mau tuh. Oh ya? Iya. Karena ngantri. Udah berubah juga sekarang behavior ya. Karena kalau nggak dapet. Jadi pre-order waktu itu kita 1 itu, kedua setiap hari yang nanya franchise tuh puluhan. Oh karena mau ambil peluang bisnis di situ. Iya. Kalau kita mau dapat duit gampang ya, udah waktu itu kita jual aja semua. Deal dapat berapa miliar, udah terserah lu. Pokoknya gue kasih produk, kasih apa terserah. Tapi kita mikir long term. Kita pengen Grainsly ini jadi brand yang 15 tahun lagi juga masih ada. Wih keren. Gue jadi penasaran, isinya gue intip dikit. Gue makanan ntar, biar penasaran aja. Gue kan soalnya gue kalau makan tuh sembari kritik pedas biasanya. Oke. Makanya gue mau kritik pedas nih. Ini udah gue buka-buka dikit-dikit nih. Wanginya. Coba deh kayak Rachel V-nya bisa diketok gak sih? Masuk keras sih. Masih crunchy ya? Oh. Nanti aku buka. Ya penasaran kan lo, ntar aja. Di ujung video aja. Ya, terus. Ya. Dan waktu viral itu semua, kita punya respon 1. Pokoknya quality control number 1. Jadi semua yang bisa buat quality control itu jelek, kita hindarin. Nah waktu itu ya masalahnya juga ada 1 supply chain. Jadi waktu itu perang Rusia-Ukraine ya. Oh ngaruh gandum. Ngaruh gandum. Oh iya bener lu, ada rotinya soalnya. Jadi bulan-bulan itu tuh
supplier lagi kosong barangnya. Jadinya kita kontak toko-toko roti, mereka ada barang bahan bakunya, kita beli sama mereka. Yang ada, kita tarik, kita beli semua. Biaya produksinya kan beda dong. Jadi naik, ya. Lu pasti harus ngeluarin lebih tinggi lagi harganya Ya, tuh. tapi gimana? Kalau nggak tutup, Harga jual? tetap. Kenapa nggak dinaikin? Susah ya kayak gitu ya. Maksudnya Ya sambil jalan lah kita susah bahas ya. lah. Ini seru Masalah nih, pricing F&B ya. nih. Oke. yang pertama itu kita lakuin supply chain. Terus yang kedua juga ya itu franchise segala macam kita tolak-tolakin. Kita memilih untuk kalau misalnya quality control, sistem franchise nggak work di Greensley. Jadi kita sampai sekarang nggak franchise. Jadi kita buka sendiri. Setelah kita buka WTC, kita buka di Wijaya. Bintaro. Oh, Wijaya. Wijaya dulu. Terus kita buka di Tebet ya, tadi ada juga. Sama kita akhir bulan ini buka minggu nih buka di BXC, Bintaro Exchange Mall. Sama akhir bulan buka di Central Park. 7 bulan depan buka di Kemang. Sama di Emporium Pluit. Itu sekarang. Ngebut juga ya. Tapi gue gak mau buru-buru kebukanya nih. Kalau buka kan istilahnya sudah melewati prosesnya. Meskipun prosesnya tuh sampai kiamat gitu. Kita pasti kan akan berusaha proses terus ya. Terus. Tapi maksud gue yang dimaksud ngeproses adalah itu udah kelihatan dari nampaknya sekarang. Cuma gue pengen ngobrol tuh sisi atau insight atau kasih solusi ke teman-teman. Gimana cara bertahan di terpa badai ini. Kan kalau kita ngomongin udah mau buka 5 cabang, 6 cabang ya lu udah ngelewatin masa berdarah-darah dengan struktur yang benar ya, nggak asal ya. Nggak asal maksudnya kayak jual gerobak di bisnis franchise gitu kan. Itu kan beda cerita tuh ya kan. Tadi lu bilang ternyata tapi udah lu tepis juga stigmanya gitu kan. Kita kalau mau kaya mah langsung aja begini. Tapi kontrol berantakan pasti itu nggak berkualitas gitu. Ada nggak lewati fase-fase kayak tadi kita ngobrolnya biar bertahap gini. Lu tadi bilang bahwa gue sempat ada masalah sama drama kontraktor, terus juga mungkin ada penipuan, ditipu, gitu. Biar teman-teman juga ikut masuk ke dunia proses ini kan yang mereka damba-dambakan nih kayak gila ya, kok bisa nih orang nih kayak begini nih. Nah sehingga mereka dapat satu insight, terus mereka bisa praktekkan di F&B-nya mereka. Pengalaman sih bukan kenyang lagi mas, Udah memuntah kayaknya. Waduh, nih seorang dokter pengalaman malpraktek di F&B-nya di mana tuh dok kalau boleh tahu dok? Pengalaman ya karena background-nya mungkin bukan bisnis kali ya, kan ke dokter ya. Jadi awal-awal nggak begitu ngerti bisnis. Makanya saya takjub juga sekarang sama anak-anak zaman sekarang tuh anak umur 20-an awal udah ngerti gitu, yang saya baru ngerti akhir-akhir ini gitu. Mending bisnis. Lu takjub kan? Umur 30-an aja udah bisa cawapres. Oke. Terus. Kalau orang lihat Greensley sekarang viralnya belum sampai setahun dan bisa bertahan, stabil dan bahkan bisa expand, itu karena pengalaman kita di dunia F&B udah hampir 10 tahun. Dari brandnya Lesalt ini kan. Dan di 10 tahun ini tuh, mungkin saya kasih highlight beberapa aja ya. Kita pernah setengah staff kita tuh korupsi. Hah? Setengah? Setengahnya satunya berapa tuh? Waktu itu kita staff ada 30-40 orang. 15-20 orang korupsi tuh gimana ceritanya tuh? Korupsi massal berbondong-bondong itu kok bisa-bisanya ownernya nggak tahu gitu? Ya jadi waktu itu tuh kita ada, saya sama ex-partner lah ya, partner yang dulu tuh kita ada 4 orang. Habis itu awal saya yang manage, terus waktu itu udah perjanjian nggak ada yang dapat gaji, tapi manage-nya ganti-gantian. Waktu itu saya cuti 4 bulan jadi mas, jalan-jalan lah. Cuti 4 bulan, waktu saya pulang dipanggil sama staff. Pak saya mau ngomong gitu. Waktu mau ngomong udah dibuka semua. Ini si staff ini siapa yang mau ngajakin ngomong? Dia apa GM? Dia chef, tukang masak salah satu di Kota Bandung waktu itu. Chefnya ini nggak terlibat, dia mau bongkar aja. Iya, dia hati nuraninya terganggu. Ntar ada orang tuh kadang suka cari muka juga. Oknum gue bilang ya, bukan chef yang itu. Benar, ini benar. Beneran? Gimana? Boleh tahu nggak kronologinya? Kronologinya itu tuh, jadi yang pertama ya purchasing main, GM kita main, chefnya main, chef yang lain lagi ya, bukan yang tadi. Terus ya anak-anaknya juga ikut main. Jadi main itu dalam arti lebih ke ya udah lu ikut aja gitu. Tapi gue kasih bagian gitu. Mainnya di ranah apa sih? F&B itu kan dasarnya kan biasanya kan ada warung dalam warung. Supplier. Oh. Supplier paling banyak. Kalau F&B. Boleh tahu nggak gimana contoh kasusnya? Jadi mereka ganti supplier tanpa kita tahu. Habis itu kita kan
brandnya lumayan premium tuh, pakai barang-barang yang kualitasnya bagus. Mereka tetap harganya premium, tapi mereka minta supplier kasih barang-barang grade-nya yang rendah. Selisihnya mereka ambil. Itu sampai berapa ya? Sampai ratusan juta ada tuh. Itu pernah. Terus pecah kongsi pernah ya. Sama partner. Pernah. Gara-gara? Gara-gara ya beda visi lah ya. Jadi dulu kita itu bisnisnya itu kita jalanin secara konvensional. Tiap bulan bagi dividen, Mas. Sebutannya bukan dividen lah ya, prefer lah ya dulu ya kalau CV. Setiap bulan brandnya kan juga lumayan kasihan padahal potensinya ada gitu. Itu cashnya gimana tuh tiap bulan bagi dividen? Ya kebetulan tiap bulan profitable, jadi tiap bulan diambil. Itu terus laba ditahan nih? Laba ditahan ada, jadi kayak Berapa ya udah operasional 3 bulan ya waktu itu ditahan. Selebihnya dibagi terus. Oh tetap aja. Ya tetap aja, nggak kurang sehat gitu. Dan brandnya kasihan juga. Mau beli apa-apa susah kan. Jadi ya waktu itu saya langsung bilang, ya saya mau caranya begini, antara saya beli saham kalian beli saham saya gitu. Ya udah, nego-nego 4 pertemuan, ya udah ketemu jalan tengah, ketemu harganya, ya udah waktu itu beli. Gitu. Itu pernah. Terus kita tahun 2022 buka di Singapura pernah. Jauh amat. Resultnya ya. Buka di Singapura. Itu tuh sejujurnya kalau masalah tantangan ya, lumayan tantangan paling besar yang saya pernah hadapin sih. Itu tuh stresnya tinggi banget. Karena Singapura tuh gerak kemanapun mahal kan. Oke. Terus kalau Lesot ini kan bisnisnya tuh labor intensif. Sedangkan di Singapura gajinya mahal banget. Dan orangnya pemilih kerja banget. Dan logistiknya susah banget gitu. Jadi kalau di sini kan kayak ojol gitu. Kita mungkin antaran masih 20.000, 30.000 satu alamat dapat. Di sana itu tuh $11, $12, 120.000 kalau mau antar satu alamat. Dan itu aja kalau mereka nggak ketemu alamatnya, dibuang makanannya. Dibuang. Karena kesel. Ya dia nggak mau habis waktu aja. Oh pace-nya secepat itu ya. Iya. Dibuang. Itu kita 3 kali kena. Kita protes, nggak mau tahu. Loh ini apa agregator transportasi online? Iya. Saya nggak usah sebutin brandnya lah ya. Ada di Indonesia juga. Oh itu. Tapi beda banget budayanya dia di sini ya. Iya. Ya perusahaannya sih kayak ya sorry gitu. Kayak ada responnya lah ya. Tapi dia harus minta drivernya tanggung jawab kan. Drivernya nggak mau tahu. Iya soalnya budayanya udah budaya ke drivernya. Bukan budaya si perusahaannya. Iya, dan karena dia yang di depan soalnya kan. Tantangan terbesar sih logistik sama employee. Jadi employee sana kalau kita kan labor intensif setiap hari ganti menu. Lumayan dinamik lah ya. Sedangkan mereka bisa dapat gaji yang sama kalau mereka kerja di Starbucks misalnya. Atau di coffee shop. Cuma buat kopi aja gaji sama gitu. Jadi yang muda-muda gak mau kerja di kita. Uncle-uncle kerja di tempat kita. Yang mana lebih susah diajarin. Berantem pula. Sempat mau tusuk-tusukan. Sempat tuh ya di Singapura. Terus kita ganti chef. Yang kita bayar mahal. Celebrity chef di Malaysia. Kita pikir juga ini salah satu ketua departemen bendahara kayaknya Muslim di Singapura. Kita pikir nih ya kayaknya oke lah ya. Tahu-tahu nggak bisa kerja, masak ayam aja overcook gitu istilahnya. Nah, kenapa lu hire dia? CV-nya mentereng kan? CV-nya mentereng. Terus dia bilang nggak masuk, dia bilang anaknya leukemia. Tahu-tahu nggak leukemia. Pinjem duit sama partner saya di Singapura sampai sekarang tuh saya dengar belum lunas. Gitu. Ya kita keluarin ganti gitulah Singapura. Terus ya kalau Greensley drama kontraktor. Waktu itu di WTC kita ketunda 2 bulan sampai harus ganti kontraktor. Kalau teman-teman di sini pernah ganti kontraktor pasti ngerti. Susah banget gitu cari kontraktor yang mau. Karena kontraktor ya nggak mau gitu kalau ganti kontraktor biasanya. Oh karena udah dari awal dari fasad dipegangnya sama dia ya. Benar. Tiba-tiba di tengah jalan terus berubah, orang udah males. Benar. Susah lagi tuh Nur tuh. Sekarang CPBXC juga lumayan ada drama kontraktor. Kita harusnya tengah Desember, akhir Desember kemarin bukanya nih. Ini udah mau akhir Januari ya. Jadi ketunda juga, biaya juga keluar lagi ya. Hal-hal ini sih yang lumayan buat kita jadi bijak dan tahu jebakannya. Kayaknya jebakannya udah tahu gitu kalau kita lakuin ini jadi apa. Okay. Jadi itu yang kita hindarin gitu waktu kita bangun Greensley. Kedepannya kita mau expand gimana. Oke, ini yang boleh dilakuin, ini yang gak boleh dilakuin gitu. Oke, gue mau tajemin bentar di drama kontraktor ya bro. Oke.
Dok, harus sopan nih dokter akademis nih. Ya. Tadi lu bilang bahwa perubahan di tengah jalan. Nah, biasanya kontraktor nih apa sih? Apakah memang dari segi belanja materialnya atau memang tiba-tiba dari pihak mallnya atau mungkin kok tiba-tiba ada dana yang di pertengahan jalan naik? Kan pasti kan ada tambahan-tambahan biaya tuh. Ya kan kadang kan kontraktor kan nggak semua. Ini oknum-oknum agak ngeselin juga sih memang. Tiba-tiba kayak, lah kok ada RAB tambahan lagi sih? Sering tuh mah. Iya kan? Sering. Kayak gitu. Pasti lu nih kerjaannya. Yang rasa aja nih. Itu kenapa sih sebenarnya? Alasannya beda-beda ya Mas Dery ya. Cuma kalau saya ngobrol sama teman-teman yang udah kenyang di pengalamannya juga, mereka ngomong gini. Satu orang yang kamu nggak bisa percaya tuh kontraktor, katanya gitu. Parah banget. Serius lu sampai ada yang begitu? Ada yang kapok mungkin ya dia ya. Ini buat oknum ya. Nih buat lo yang rasa benar, coba komen di bawah, bantuin kita nih. Siapa pelakunya nih? Oh iya? Tapi ya saya lihat ya nggak gitu juga. Ada kok orang yang benar gitu. Cuman ya Tapi emang iya harus sih. cari aja Kontraktor gitu. tuh kalau udah ngeselin banget. Sorry banget ya. Sorry banget. Bener. Rumah gue baru belakangan ini bener. Hih. Gue mau rilis di sini nih, gue mau lepas di sini. Bocor lah itulah. Iya banyak. Kesel banget gue. Nah, gue habis rilis. Capek gue, soalnya malah gue jadi korban bini gue. Gue nggak enak aja. Gue lampiasin ke siapa dong? Iya. Kita yang WTC sama yang BXCCP ini beda kasusnya. Jadi yang kalau WTC ini as simple as kita waktu itu ada manajer kita rekomend salah satu kontraktor. Waktu itu dia kerjain, udah ditanya nih, kamu pernah kerjain di mall gitu belum? Udah, di sini dia bilang. Oh, coba lihat referensinya gitu. Oh, ada gitu. Ya udah kerjain. 3 bulan tuh prosesnya, dapat waktu 2 atau 3 bulan. 3 bulan kalau nggak salah. Harusnya sangat-sangat cukup gitu. Setiap datang, waktu 2 minggu sebelum datang, ini belum kelihatan nih bentuknya nih. Nggak bisa buka nih kayaknya. Aduh, sama banget lagi kayak gitu kasusnya. Bisa katanya. Ini udah furniture udah di gudang, udah beres. Ini tinggal pasang lantai, tinggal ini gitu-gitu. Bener ya? Iya. Terakhir dia kabarin nggak bisa bukanya itu H-2, H-3 gitu. Dimana kita lagi mau antar stok gitu. Jadi nggak bisa, udah semuanya berantakan kan. Tertunda alasannya sih karena dia tertipu juga sama tukang. Jadi tukangnya katanya ada yang ambil mobil dia gitu deh. Nggak ngerti juga lah. Saya nggak mau tahu juga gitu. Jadinya ya begitu, ganti kontraktor. Nah kontraktor ini saya udah bekerja sama dia hampir 3 tahun. Waktu itu dia nggak ambil awal karena katanya ya lagi banyak project apa nggak bisa, saya pakai yang lain. Terakhir saya minta tolong gitu. Ya udah dia sanggupin, dia kerjain. Tertunda 2 bulan, itu harusnya 1,5 bulan, mundur 2 minggu gara-gara ada dari gedung apa. Bukanya itu pinginnya sih waktu itu bulan Februari kan harusnya buka, ketunda jadi Mei buka. Saya nikah bulan Mei Mas. Jadi waktu itu saya targetnya pengen buka sebelum nikah dong, supaya lega gitu. Ya iyalah, masa lu campur di situ di bulan yang sama? Bukanya di tanggal saya nikah Mas. Keren. Wow, mantap. Jadi waktu nikah juga, waduh ini gimana nih gitu. Gila. Tapi ya sekarang sih kalau dengar berita buruk ya Mas, udah kok ya udah yang penting tuh eksternal deh. Yang respon kita yang penting gitu. Tapi internal kita masih tetap optimis, masih tetap bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, unik karena kontraktor ini kita udah kerja sama 3 tahunan. Selama ini beres semua. Bahkan saya masih rekomen dia sih sampai sekarang. Deadline selalu tepat waktu. Tapi masalah ini dia juga datangin, maaf Pak, saya ada masalah pribadi jadi nggak fokus apa segala macam, jadi ketunda sebulanan gitu. Tapi dia willing untuk tanggung jawab. Ya udah kita mau gimana gitu. Oke, masalah pribadi akhirnya mundur, tapi ada biaya baru. Ada karena Kan satu, kenapa itu? Setiap kita mau buka outlet, kita hire employee-nya dulu sebulan sebelum untuk kita training. Trainingnya intens supaya ya udah bagus gitu waktu buka. Karena prinsip di Greensley itu kita cuma punya 1 kesempatan untuk buat kesempatan pertama yang bagus. Oh itu keren. Itu keren. Jadi kita tuh benar-benar performa kita maksimal terus tuh. Benar. Ya udah training segala macam kan jadinya nggak buka. Tapi gajinya masih kita tanggung dong. Oh, cost berjalan. Biaya produksi gitu. Berjalan terus. Terus media promosi di mall.
dia kasih kita free 2 minggu. Habis. Jadinya harus perpanjang kan. Nggak bisa minta toleransi. Dia kasih toleransi sekali, kita mundurnya 2 kali gitu. Jadi dia kedua kali nggak bisa. Udah nggak menarik juga dari pihak brand juga, kayaknya nggak bagus juga di mata mall ya. Iya. Ya apaan sih ini brand gitu. Iya, biaya-biaya itu sih. Sama yang mungkin penambahan RAB ya. Yang tidak sedikit biasanya. Bahkan biasanya lebih gede dibanding yang awal ya. Nggak lebih gede lah, tapi ya Sama. signifikan juga. Signifikan. Ratusan juta adalah penambahan. Apa alasannya? Dari gedung minta speknya. Kalau mall kan lebih ribet ya. Mall lebih demanding biasanya. Kalau kita sih kasusnya itu. Jadi misalnya exhaustnya harus centrifugal gitu. Terus exhaustnya nggak bisa nih jalurnya begini, harus belok-belok gitu. Belokin jalur. Jadi penambahan bahan lagi kan. Kenapa nggak dari awal? Kurang. Saya Nggak kurang koordinasi tahu. sama pihak Nggak. gedung? Belum Ya kan ketahuan ya. Building management itu kan biasanya kalau ada tenan masuk itu kan di-meetingin tuh. Di-meetingin, habis itu coba mana kontraktornya gitu-gitu Ya. kan. Awal udah kasih gambar kerja. Oh udah. Udah oke, baru fit out jalan kan. Udah jalan ya nanti tengah-tengah misalnya tes genang, misalnya tes exhaust, tes listrik, tes apa, ada aja tuh nanti. Terus nanti RAB kita bahan apa? Oh ini ternyata nggak bisa gitu. Untuk Ganti di situ, lagi, ganti ya. lagi. Terus itu sia-sia sebelumnya. Iya. Wah gila men. Nih ya. Sebelum gue lanjutin lagi bareng sama Dr. Revi. Teman-teman lihat deh. Buat lu yang sekarang lagi berpikir bahwa enak ya bisnis F&B gitu ya. Gitu ya. Oh iya memang. Tapi jangan lihat dari sisi enaknya mulu. Guys, ini gue sepakat ya. Tadi gue bener-bener baru tahu dalam-dalamnya tuh. Wow, nah ini tuh kayak gini-gini tuh teman-teman pengusaha juga harus dipelajari, jangan dicueki gitu loh. Hal-hal seperti ini jangan cuma fokus di ranah kayak oke, bahan baku, terus juga R&D jual gitu. KOL-nya siapa ya? Entar, itu mah entar. Hey, entar. Gue ngerasain sendiri begini-begini nih. Iya, siapa ya? Ntar brand ambassador-nya entar. Banyak hal-hal yang kayak begini-begini bullshit. F&B retail tuh aku bisa bilang salah satu bisnis yang paling complicated. Karena end to end. Dari bahan baku, pengolahan, logistik, training, service, sampai after sale, sampai social media. Semua dikerjain. Terus capex-nya modalnya di depan lagi. Kalau buka satu outlet kan di depan nih. Kita nggak tahu nih bakal laku atau nggak. Kita nggak tahu nih bakal balik modal nggak. Tapi di depan nih keluar. Gitu. Jadi F&B memang begitu sih. So many things can go wrong. Waduh. Dan itu betul level ke tertinggi ya untuk tingkat kesulitan. Gue nggak tahu di industri inilah. Semua bisnis saya yakin ada kesulitannya ya. Tapi salah satu yang paling rumit harusnya F&B masuk. Top 3 mah masuk kali ya. Masuk. Kalau lihat kayak misalnya saya suka nonton Shark Tank gitu-gitu ya. Oh ya. Mereka bisnis F&B mah nggak gitu mau invest. Karena ya lumayan rumit. Oh iya. Perhatiin nggak? Iya lagi. Gue termasuk penonton Shark Tank juga. Iya ya. Rata-rata tuh paling di sponge. Atau Produk. mungkin produk Yang bisa skill. biasanya. Iya gitu. Atau teknologi. Ya Iya. kan? Iya. Tapi kalau F&B retail, makanya saya lumayan sekarang jadinya karena tahu ini ya, saya sangat menghargai F&B yang mindful ya, di tempatnya bagus, produknya bagus, servisnya bagus. Karena Mereka cas agak mahal juga nggak apa-apa deh, karena tahu gitu kayak. Karena kadang gini mas, kita ke coffee shop ya, itu tuh mereka bangun capex-nya misalnya 10 miliar gitu, bisa loh kadang 10 miliar. Kita menikmati fasilitas itu hanya dengan beli kopi 50-60 ribu. Oke. Itu ya harus dihargai gitu effortnya. Ya kalau kayak Grainsly gitu, kita awal rugi, perjalanannya itu kan lumayan panjang ya mas ya. Tempatnya juga kita nggak sembarangan, pakai desainer lah, pakai kontraktor, drama lagi, segala macam. Jadi kalau ketika saya ke tempat establishment segitu ya udah sangat menghargai ya. Effortnya memang gede. Jadi kadang-kadang juga ya kalau saya ya makan ada error dikit gitu, ya udahlah gitu. Oke. Udah lebih appreciate gitu. Dibanding kayak misalnya clothing atau mungkin Clothing juga hargai, semua hargai. Iya, semua bisnis. tapi gua Tapi F&B kan udah rasain ya. gua ada di dua industri itu soalnya. Gua I see. ada di dua industri itu. Wow. Itu satu kata aja. Wow. Beda banget gitu ketika gua koordinasi sama PT yang F&B
sama tim yang clothing itu bedanya beda banget gitu. Makanya gue ngeliatnya nih, wow, meskipun dulunya rumit gitu, tapi di rumit yang berbeda-beda, namun ada satu nih poin penting dalam hal di F&B. Iya. Ya karena ngurusinnya kan gimana ya, kalau ngomongin krisis gitu ya, dia bisa banyak lebih terpoin-poin mulu tuh. Masalah krisis pangan kena, Iya. ya kan? Momen-momen tertentu kena, karena kan supply demand kan. Iya. Dan prosesnya kan banyak, Mas. Prosesnya banyak, dan setiap proses tuh ada orang yang berbeda-beda juga seringnya. Iya. Ya kita tahu human error kan sangat mungkin ya, Mas ya. Oke. Walaupun SOP-nya sudah sangat ketat gitu. Oke. Nah, begitu udah masuk tahu tuh ya poin-poinnya, terus akhirnya udah di step yang namanya oke, yuk kita launching apa segala macam gitu ya. Kita rilis nih apa segala macam. Gue mau tahu dari segi si produk ini dulu deh. Oke. Oke, tadi kan kita udah menyasar kepada si behaviornya. Oh, begini lo ternyata lo. Produk ini lo yakin bakal diterima di Indonesia, sementara di luar aja tuh juga dikit poinnya. Dan bahkan mungkin bentuk klaimnya adalah ya lo pertama di Indonesia apa segala macam. Ya. Terus juga akhirnya Rachel V-nya juga nyobain, nyampe juga ke lidahnya dia, dan dia baru pertama kali dia bilang. Terus yang amazing berikutnya adalah dia sampai sekarang ini masih suka pesan sampai detik ini, tapi nggak pernah mau dikasih atau dia beli sendiri artinya. Yang saya tahu dari tim saya dia beli sendiri sih. Iya. Oke, aku kayak terima kasih banget gitu. Oke. Nah itu kan loyalis ya. Maksud gue kalau kita tarik semuanya nih, penjelasan dari mulai produk sampai ke customer end to end-nya gitu. Ini kan gimana caranya membuat satu orang tuh yang tadinya produknya nggak common, nggak umum di Indonesia atau di budayanya dia, tapi dibikin ya udah, oke, gue akhirnya menjadi suka, gue akhirnya menjadi repeat order apa segala macamnya. Itu gimana caranya agar lo yakin dan diterima di pasar ya? Ini ada satu rahasia nih. Keren. Kalau mau tahu kita akan nyambung di part 2 ya. Nggak ada. Rahasianya apa nih? Rahasianya gini, Grainsly, dan saya tahu banyak brand-brand yang lainnya, kita tuh bukan di F&B business sebenarnya. Hah? Kita tuh di people business. Coba gimana? Maksudnya gimana nih? Kita bukan di F&B business, Iya. tapi kita di people business serving food. Oke. Jadi approach-nya beda banget. Kalau F&B business ya udah kita mikirin sisi F&B produk gitu ya, kayak dapurnya, service gitu, itu juga. Tapi kalau people business kita ngomong apa? Komunitas. Kita ngomong service itu tuh nggak sama service itu sama pentingnya kalau nggak lebih penting dibanding produk. Oke. Community building, sosial media, salah satu keunggulan Grainsly adalah sosial medianya juga sangat interaktif. Oke, kalau ngomongin sosial media berarti yang lu petain dari awal apa? Nggak langsung ngomongin produk gitu? Pertama ya, Oke. pertama ya tadi core target market. Kesalahan banyak bisnismen adalah yang saya juga admire dari Kasih Solusi ya. Ketika kita mau gapai semua market, itu biasa kunci gagal tuh. Oke. Gue mau jual ke semua orang. Berat. Gitu. Terlalu Tapi lebar. kita terlalu lebar. Jadi kemana-mana. Kita udah fokus core target market dari awal, kita udah tentuin semua tempat yang kita pilih, dekor yang kita pilih, flow yang kita pilih, produk yang kita pilih, minum yang kita pilih, fokus ke target market itu. Apa contohnya? Sekarang lu lagi tajam kemana? Kalau Grainsly ya, kita bahkan pakai, nggak usah sebut nama lah ya, tapi kita petain kira-kira core target market kita tuh orang yang misalnya suka beraktivitas. Karena satset apa sih satset? Satset lebih cepat. Terus praktis ya. Iya. Core target market bukan artinya yang lain enggak ya, tapi core gitu. Biasanya udah mulai kerja. Jadi umur-umur 22-23 sampai umur 30-an awal. Terus biasanya itu tuh kita dan mulai bekerja itu tuh proper office ya. Jadi mungkin gajinya UMP ke atas. Oke. Misalnya gitu. Terus target market Grainsly itu yang lain suka nature. Cenderung suka membaca. Kok gitu? Ya kita target orangnya memang seperti itu. Iya enggak, bukan, maksud gue harapannya apa? Get back apa dia? Harapannya adalah ketika misalnya kita udah tahu nih core target marketnya ini, ya udah kita dekor tempatnya ya harus ada nature misalnya. Toko buku apa? Harus ada buku. Ada rak misalnya. bukunya. Ada rak bukunya. Oke. Gitu. Terus warnanya harus gimana? Apakah kayu? Apakah elemennya apa? Oke. Terus flow-nya kalau komunitas, kalau di Grainsly itu kita pakai selalu ada meja komunal.
Dan kalau misalnya Yang bulat ya? kayak gini meja komunal, jadi bisa bareng-bareng. Iya, iya. Dia bentuk kayak L, kadang bulat juga, jadi bisa ngumpul Bareng-bareng, gitu bisa ya. ngumpul. Terus kayak misalnya sofanya tuh nyambung supaya meja ini sama meja sebelah bisa beraktivitas. Nah itu tuh semua kita pikirin detail itu. Terus kayak orang masuk, dia mikir apa tuh kita harus bisa kontrol. Kayak fresh, jadi kita harus taruh freshnya di mana gitu. Terus ketemu siapa dulu, greetingnya gimana. Terus waktu dia pulang juga dia mikir apa. Itu tuh awal sebelum kita launching, kita udah mikirin dulu. Gile. Mikir-mikir tadi gue tertarik tuh. Mikirin apa tuh, kenapa maksudnya? Supaya brandnya tajam. Kita bisa core target market nih, pokoknya kita jadi pilihan pertama untuk core target market kita. Dan biasanya orang-orang lain bakal ngikut. Oke. Harapannya apa? Dia gini, misalnya dia mikirin sesuatu, terus lo akan approach apa di situ? Di pintu masuknya kah, pintu keluarnya kah gitu? Paling penting sebenarnya flow awalnya. Kalau tempat ya. Oke, boleh di contoh kasusin nggak? Contoh kasus misalnya kalau ada yang pernah ke outlet Greensley di Wijaya, Tanjung Duren atau di WTC, orang awal masuk ketemu staff Greensley langsung. Ketemu baristanya dulu. Bukannya umum. Staff ketemu staff kan greetings, halo selamat datang kakak, itu kan. Umum, ya banyak yang pikirin juga memang. Oke. Bukan rahasia-rahasia gimana. Tapi apa gunanya? Biar Biar orang ngerasa terwelcome karena kita Oke. community base. oke. Ya, Gitu. ya. Jadi ya udah abis itu kita mikirin juga tipe produk kita tuh kan quick bite biasanya, kayak quick meal. Ya udah mejanya mungkin yang ada yang kecil tapi ada yang komunal tapi orang bisa gabung gitu. Bukan tipe yang ruang meeting atau apa, bukan tipe gitu. Jadi lebih tajam ke sana. Kalau kita mau target semua market, ya udah ada juga kok yang mau meeting, ada ruang meeting segala macam, enggak. Tapi kita tajam Greensley ini apa sih gitu. Terus ya suka beraktivitas gitu. Ya udah kayak di Wijaya kita buka tempatnya di sebelah gym. Gitu. Di sebelah gym, mereka komunitas juga. Di sana komunitas jujitsunya salah satu paling besar di Jakarta. Oh. Jadi waktu kelas jujitsu, udah tuh tim kita ada yang kesana bilang free cake untuk semuanya abis jujitsu gitu. Udah Wih. datang free cake, mereka ngobrol, itu sekalian ada biasanya beli kopi lagi atau beli slim toastnya lagi gitu. Upselling gitu ya. Upselling. Atau kemarin hari Minggu kemarin kita ada lari gitu dari FX Sudirman ke Greensley Wijaya. Free beverage, refreshment kita sediain. Gitu. Jadi Lo budget strategi. CSR-nya di situ ya. Benar. Oke. Nah dari sana brandingnya kita incar mau iconic. Kayak tadi juga sosial media kita interaktif. Terus tempatnya flow-nya udah natural, kita set begitu. Komunitasnya juga aktivasinya kita begitu. Harapannya adalah keluar yang tadi Mas bilang, kok bisa sih orang loyal gitu. Ya. Itu targetnya memang. Kesannya kalau Rapi itu nyusunnya tuh mereka akan benar-benar mengadvokasi brand kita loh. Iya. Gimana biar orang reorder? Gimana biar kunjungan pertama kita harus lakuin apa? Kedua harus lakuin apa? Kita ada loyalty card juga. Isinya apa? Pembelian ketiga dapat free apa? Pembelian kelima dapat diskon. Pembelian gitu-gitu deh. Itu kuncinya, banyak faktor. Dan sekarang kalau ngomongin produk lebih lanjut ya, andalan lu Slim Toast ini? Iya. Di luar ini? Yang kedua tuh harusnya coffee kita lumayan populer. Smoothies. Oke. Jadi secara positioning lu benar-benar tajam dulu di Slim Toast ini. Di Ya. luar dari ini, lu ntar dulu keluarin ya. Ntar dulu. Cakep, gue suka nih yang Harus positioningnya fokus begini nih. Jadi ini ya udah ini aja lu fokusin nih. Ya. Oke. Tapi variannya beda-beda. Tuna Beda-beda. kado. Spicy tuna kado, chick and cheese. Ini top 3 nih, 3 nih. Emang beda ini? Oh ya. Enggak, packagingnya sama, tapi belakangnya kan tulisannya ada variannya tuh. Itu chick and cheese yang Mas pegang. Yang Oh satu iya. lagi tuna kado. Mana tulisannya? Belakang. Spidol belakang. Oh ini itu. ya bener. Chicken cheese. Yang spicy kita bedain. Tuna kado. Jadi merah. Oh nanti gue tuna kado deh. Ntar gue cobain deh. Oke. Itu spicy merah. 3 berapa total? Kita ada 6 yang permanen. 3-nya lagi apa? Ada Chikinado. Oke. Chikinado tuh berarti chicken avocado. Avocado. ya. Terus ada rocket smoked beef. Oke. Di smoked beef sama rocket salad. Oke. Sama satu lagi
Apa ya? Berarti lu chicken sama tuna aja ya fokusnya? Beef? Beef ada, beef pesto. Oke. Beef pesto. Berarti chicken, beef, tuna. Ya. 3 itu tuh. 3 itu sekarang. Oke, secara toastnya ban lagi burger apa? Toastnya, rotinya. Toastnya itu sama semua. Apakah memang ada yang mungkin ada yang variasi beda gitu? Sama semua. Dan kalau ngomong tajam itu lagi, ada orang bilang mau rotinya yang lembut dong, saya sukanya yang lembut, bukan yang crunchy. Kalau kita udah lembut cari brand lain aja nggak apa-apa. Wush. Crunchy baru kita. Orang banyak yang belum paham mengenai niche. Nih Iya, pas nih gue nyambung. Karena kan ada beberapa narasumber kan ada yang memang ya gue menghargai ya. Stance-nya dia di mana sih? Oh berarti dia ngarahnya kepada yang kayak begini, kepada yang kayak begitu. Ya, gue ngimbanginnya narasumbernya. Ya meskipun di situ pasti banyak perdebatan. Karena gue pasti mewakili sudut pandang yang kontradiktif. Ya. Kayak dari tadi kan gue beberapa kali kan kontradiktifin kan. Kayak gunanya apa pegawai di depan buat greetings. Terus kalau lu pakai kayak begini, emang iya stigmanya kan jangan-jangan ini orang nggak umum yang gue makan. Terus juga makanan sehat stigmanya begini, itu bagian dari kontradiktif gue. Nah tapi bagian dari kali ini gue bingung nih cara mengkontradiktifkannya. Karena apa? Karena gue pun dengan ada di golongan atau mazhab yang begini, yang fokus dulu, sempit dulu. Iya. Nah kalau kayak gitu, gue coba kontradiktifin aja. Gue coba nice try lah. Kalau orang nanyainnya yang lainnya lah, terus tiba-tiba nggak jadi sales gimana, nggak convert? Tadi lu bilang ya udah cari yang lain aja. Gue nggak bisa dilembutin. Nggak apa-apa. Memang kita rendah dong revenue lo. Gini, orang kalau makan kan biasa udah tahu spesifik dia mau apa ya. Oke. Kalau kita udah masuk ke arah roti lembut, kompetitor kita jadi brand-brand roti lembut gitu. Oh iya, bias kalau kita jadinya. crunchy, kita sekarang harusnya udah top of mind ya. Orang mikir slim toast, roti yang crunchy, yang begini tuh ya udah Greensley gitu. Kita bisa dibilang ya udah first move advantage, kayak awal kita yang pionir ya. Terus kita juga buka cabang, ekspansinya juga kita perhatiin segala macam ya. Di sana yang kita incer sebenarnya. Oke. Jadi kita gini, 9 tahunan ini saya bisnis, saya belajar. Pilih posisiin bisnis kita sesedikit kompetitor mungkin. Meskipun jadinya akhirnya jadi niche. Ya? Jadi kecil banget, sempit banget. Ya orang udah tahu spesifik orang mau beli Greensley beli apa, udah tahu. Oke. Kita bukan yang kayak misalnya restoran yang 100 menu gitu atau 50 menu. Tahu. Semua ada, kayak misalnya kita slim toast tapi ada menu Indonesia atau menu Chinese gitu atau menu apa? Ya. Atau ada pasta misalnya atau apa? Pasti Enggak. gitu tuh biasanya harus spaghettinya lah tiba-tiba. Iya, kita bukan yang begitu. Oke, tapi orang dine in. Dine in. Nah, sementara tadi takutnya agak gak kurang sinkron gak tuh? Lo dine in tapi katanya pekerja cepat. Berpindah-pindah, meeting sana, meeting sini. Kenapa harus stay di situ? Berarti kan cost. Ya, kalau gitu bikin aja kayak tuku waktu awal-awal dulu tuh. Iya, yang kecil ya. Ya cuma kayak jendela doang. Pakai apa namanya, nggak bisa dine in, pakai Gojek, GrabFood misalnya. Oh udah. Sekarang penjualan kita memang masih lebih tinggi delivery, masih lebih tinggi. Mungkin karena produknya juga ya. Cuma memang kita pingin, kita tahu delivery nggak bakal kemana-mana, bakal tetap di sana. Tapi kita pingin naikin dine in-nya. Makanya strategi kita buka mall di sana. Karena selama ini tempat kita tuh belum pernah ada tempat yang food traffic-nya tinggi. Meskipun makannya begini. Ya. Meskipun makannya apa dihidangin di plating, apa presentasinya di piring gitu? Iya, di piring biasa. Oh di piring, oke. Pakai dipotong. papernya. Terserah orang mau potong bisa, nggak potong bisa, kayak gitu tuh. Oh iya. Oke, ada papernya. Habis Ini itu gadis kriuk yang kemarin. Oh, ada gadis kretek, gadis kriuk kayak gara-gara lu tajamnya di rotinya yang keras Iya. ya. Kriuk maksudnya bukan keras ya. Kriuk. Oke. Oh iya benar. Itu Nagita Slavina. Iya. Dia sebagai apa? Kebetulan teman-temannya kita ada main tenis sama dia, beli Greensley, dia post. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Gila ya, loyalisnya ngeri-ngeri banget, coba play. Beberapa kali dia post tuh. Mama Gigi approve. Ngeri. Oh iya, di tempat tenisnya dia nih, tahu gue. Di rumah itu. Oh, Raffi juga ya?
Itu Raffi sebenarnya bukanya salah tuh. Nah, Harusnya- itu dari tengah. Oh, Raffi dikritisi no. Enggak kritis. Salah Pi. Orang kaya bisa salah juga ternyata ya. Oh, dari tengah bukanya. Untung gue udah keren. No, Pi, gini gue ajarin. Buka dari sini, krek gitu. Tuh ya, nanti gue cobain. Oke. Nah, gue penasaran dong ke bawah-bawah dong. Awal mulanya tuh lo nontonnya gimana sih? Gue mau bedah-bedah bentar deh di feed lo ya. Di paling bawah bisa kelihatan gak sih langsung? Jadi bener-bener lu udah bener-bener fokusin di satu aja. Bahkan nggak 6 langsung ya. Mungkin keluar 3 dulu. 4 baru nambah. Iya. Oke. Nah, ini awal harusnya Masih random atau apa? enggak, awal itu tuh kan kita backgroundnya catering. Oke. Jadi waktu itu Greensley ada catering yang awal-awal. Oh, oke. Nah, ini Awal-awal. beda nih. Secara campaign, industri. Beda. Jadi kita udah off kan semua sejak Slim Toast ini. Loh, kalau catering berarti dia lawan lo apa tuh? Kayak yang warna kuning gitu ya? Iya. Oh, Head to head-nya ya kalau head to Greensley. head-nya. Abis itu udah nggak pakai lagi. Kenapa? Karena ngaruh ke omset. Nah, ini menarik. Karena message-nya udah nggak tajam. Kita mau jual yang mana nih? Ini dua-dua message-nya berbeda. Mau Greensley yang retail, yang kayak kita kedepankan enak, kita kedepankan orang cari karena produknya gitu. Apa kita kayak tadi turun berat badan, atau misalnya orang makan catering, itu beda banget cara marketnya. Jadi kita milih satu waktu itu. Ya udah, Greensley retail, kita mau tajam ke sini, yang lain kita off. Nah, cuma perkawinan antara ininya gue belum nemu nih, Dok. Kayak misalnya tadi lu bilang bahwa ini makanan sehat, tapi nggak dikedepankan narasi sehatnya, tapi lebih kepada makanan enak yang berujung ujung sehat kan gitu kan? Ada dua sih pertanyaan gue. Yang pertama, bukannya malah jadi nggak tajam ya, nggak takut apa ya, kayak nggak to the point gitu loh. Kayak orang nyampe ke sehat itu kan dia taunya enak, sementara jangan-jangan berpikir bahwa kayak ini mah sama aja kayak yang pada umumnya. Misal tiba-tiba orang ke notice bahwa kayak bentar deh, yang gue makan sebenarnya sehat apa enggak ya? Ya. Nanti taunya diedukasi lagi. Jadi kayak double layer gitu loh. Double layer kalau Mas bawa dua narasi ini di meja gitu. Narasi satu kan yang sehat kita nggak bawa gitu. Kita nggak kedepankan. Meskipun kita nggak namanya angkat. Greensley ini, meskipun namanya ada kata grain kan sekarang Orang kan tahu lagi, lebih sehat. Kita tahu nggak usah tentang ngomong. serat itu tahu. Orang udah tahu gitu. Tapi kita jualannya bukan itu. Tahu dari mana? Fresh ingredients, whole wheat, ayamnya kita pakai roll out flour. Oke. Orang udah tahu. Kalorinya kita hitungin, proteinnya ada, orang bisa lihat. Dan itu ada di sosial media. Ada di menu kita, ada di semua ada. Orang udah tahu lebih sehat oke. ini. Tapi kita nggak pingin itu jadi alasan orang untuk makan. Kita pingin orang makan ini karena enak. Karena misi Greensley tadi normalize healthy eating. Nah, cuma healthy eating itu kan nanti kan efeknya kan? Nanti efeknya. Oh. Jadi bonus lah, bonus. Bonusnya. Iya. Tapi kalau taruh di depan orang udah menyeramkan tuh stigmanya. Sehat nggak enak nih, sehat mahal nih, sehat antisosial nih, sehat diledekin nih, diet loh. Komentar mulu kalau kita makan sehat tuh, ya kan? Iya. Kita pesan itu di ojek online apa segala macamnya, datang tiba-tiba makan apa sih, gue makan salad, salahnya di mana sih? Gitu. Nggak, iya juga sih, dan iya kan, nggak tiba-tiba langsung kayak cie diet nih, cie ngirit nih, macem-macem kan? Ya. Bahkan ada teman-teman saya kalau makan salad gitu bisa sembunyi-sembunyi makannya. Kayak aduh, males deh di ngomongin gitu. Diomongin, dicengin, sok Kita kaya gitu ya. Makanya kita pingin Greensley ini orang makan ya bisa bangga gitu, bisa ya di depan gitu, nggak usah jadi normal. Oh, ya. Memang susah, memang butuh banyak yang dipikirin ya di belakangnya. Tapi ya misinya udah itu ya, itu yang kita mau wujudin. Dan harusnya kita sekarang on track ya. Ini nih, nggak sabar gue nih. Terus cabang yang nanti lu tambah itu juga ngaruh kepada behavior orang-orang yang pada ngumpul makanan-makanan pengennya tujuan bonusnya sehat. Kata lu pilih kan adalah Bintaro. Exchange sama Central Park. Kayak maksudnya hubungannya apa nih? Kok bisa di sana juga dan orang-orang itu? Tadi kan kita udah pilih core target market nih. Iya. Sebenarnya salah satu alasan core target market nih kepilih adalah gini. Orang biasa cenderung makan mau lebih sehat tuh dua alasan, Mas. Oke. Yang pertama memang ya mau lebih sehat, kayak turun berat badan, sehatnya nggak sakit segala macam ya. Tapi Greensley yang di alasan kedua.
Dan alasan kedua tuh adalah image conscious. Ada Oke. banyak orang makan sehat tuh supaya image-nya lebih keren, lebih apa ya? Kayak lebih di atas gitu, lebih Iya, conscious itu kan image sadar ya. conscious, sadar. Jadi Berarti dia kalau dia peduli image-nya. contoh gimana Mau maksudnya? cakep. Contoh. Jadi ada orang yang makan sehat karena mau cakep. Karena mau kayak ya merasa feel better, mau ngerasa lebih ya itulah ya. Makanya orang kayak badan bagus kan suka. Oke. Itu image conscious people. Dan biasa image conscious people mainnya di mana? Di mall. Pakai baju bagus-bagus. Oh, iya. Gila, pinter nih. Dokter lo padahal lo. Ayo dong, UMKM, ayo dong bangun dong. Yo, melek yuk. Iya. Gue suka nih, kayak targetnya tajam banget gitu. Tajam. Disasarnya. Bisa salah nggak? Bisa juga. Cuman kan kita effort ya. Makanya kita buka mall, kita nggak yang buka dudut langsung banyak. Nggak. Kita buka 2 dulu, kita lihat dulu. Kalau misalnya terbukti benar, baru kita hajar gitu. Iya kan ke mall pasti kan bajunya pengennya tampil kece. Mau dia kece. mejeng kek, mau dia memang ya lo menjadi sorotan publik di situ. Iya. Ya kan? Mau ketemu temen lo nantinya kayak apapun itulah. Iya. Orang yang aktif di sosial media atau juga image conscious people. Apalagi sih datanya? Greensley ya. Oh iya, Itu sih kira-kira. cobain lah yang dimakan. Yang Nagita yang mana? Spicy kayaknya. Spicy. Iya. Kalau kenapa Dimas juga mau kan dia udah ngetak-ngetak itu tadi nih. Kenapa nggak dibuka Pak? Tahu banget Dim isi otaknya mau dapat. Tapi kalau Greensley ini kita biasa garansi Huh? crunchy-nya 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Ini udah berapa jam? Belum, ini dari Belum. hampir jam 10 tadi. Belum kan masih bagus 2 nih. jam lebih ini. Raffi Ahmad. Bukanya dari tengah ya Pi. Makanan Amerika nih Pi. Ini masih Denmark ya? Amerika ya? Brandnya yang bawa produk ini pertama kali Denmark. Brand Denmark yang gede di US. Oh ini kenapa Peter Schmeichel jago main bolanya jadi kiper. Oh ini gue experience ya UI UX nih. Loh si siapa Rachel V-nya beda seratnya. Ya beda ini aja. Sama nggak sih Sama. ininya? Rotinya cuma 1 kok. Paling angle-nya aja itu. ASMR masih keras. Masih keras bro. Masih ya. Tuh. Terus abis itu tinggal kokop aja kan? Tinggal. Norak banget gue pertama kalinya nih Pertama experience gue makan slim toast yang tuna kado. Tuna avocado. Mau dibuka dulu apa digigit dulu gak sih? Oh dia udah mulai agak lembek. Ya. Kalau tuna kado itu lebih cenderung lebih lembek. Lebih cepat lembek karena Oh ini moist kan. banyak isinya. Ya udah. Tuh sampai lumer-lumer gue. Tuh tunanya tuh. Udah dievaluasi ya. Udah dievaluasi. Chef lu udah gue tegur kemarin. Tapi chef yang ini bukan yang dia Bukan, beda lagi. beda lagi ya. Greensley udah tim sendiri. Udah tim sendiri ya. Oke, bismillah. Si crunchy itu kayaknya. Dok izin ya. Gue mau kritik pedas boleh ya? Boleh. Jangan tersinggung tapi ya. Boleh kritik ya? Kenapa nggak dibuka Cibubur dok kayak gini dok? Gue mau kritik aja kenapa nggak buka Cibubur? Kalau ada begini-begini, saya mau kritik loh. Anda nggak buka di daerah saya. Saya jawara di situ dok. Saya mau memperkenalkan Cibubur harus naik kelas. Yang begini-begini harus ada di sana. Semoga ya, semoga. Dem, pengen kan? Udah nungguin. Nih, begini tangannya, begini. Dimas, mental minta aja kerjaannya. Bayain deh yang ini. Chicken cheese. Chicken cheese. Ngomongin dong. Gua makan. Ini bisa pakai sambal nggak sih? Bisa? Pakai sambal dong, cobain dong. Cakep banget.
Cakep banget. Thank you. Sama-sama dok. Gue cuma mau kritik itu aja sih. Ketika 2 deh, tambahin lagi deh. Kenapa lu bawa dikit? Cuma 3 ya? 3 nanti dikirimin lagi kalau mau. Nah itu dong jawabannya. Wow, slim toast. Wow. Akhirnya gue cobain. Oh ini. Kok gue pikir enak ya tuna kecampur sama avocado, gue pikir enak loh. Ternyata bisa kawin dia ya. Mana tisu dong Nim? Ini. Bro, ini kan? Enggak. Sorry. Tisu saya green tea aja. Dan coklat. Orang kaya tisu coklat, Dim. Betul putih. Oke, dok. Penambahan ini juga akan menjadi cost pasti. Ya, sebelumnya dimakan sama Rachel V-nya kan, katanya dikit. Itu juga udah lama kan, era dievaluasi. Bisa sampai luber begini nih. Oh, lihat. Kelihatan nggak? Iya. Tuh ya kan? Gimana cara ngaturnya? Cost naik, harga nggak bisa naik. Nah ini juga menjadi stigma juga nih. Tambahan satu lagi deh. Ketika krisis, ketika bahan baku naik dan seterusnya. Gini, ini adalah kebutuhan dasar. Makan. Yang namanya makan, pasti kan logikanya gimana caranya dia naikin. Ada yang di kubu naikin prestis. Ada yang di kubu yang ngenyangin. Ada di kubu yang penting manjain lidah. Masuk, selesai itu masalah. Ya kan? Lapar, jadi kenyang. Selesai masalah, lapar deh. Nah, dalam hal ini kan tricky. Tricky dalam artian, kalau yang kayak begini-begini dengan kecepatan, yang penting gue pengennya menunaikan tugas gue biar gue nggak lapar lagi, biar gue nggak asam lambung naik lagi. Ya udah deh, apapun makanannya deh, misalnya begitu. Selesai itu masalah. Nah, kalau di sebelum itu menyelesaikan masalah, pasti ada yang namanya harga jual apa segala macem. Kan orang kan pasti kan concern banget ya. Cuma masalah ngenyangin doang mah ya udahlah. Makan aja mah yang ada, makan aja mah yang begini apa segala macam ya. Nah, akhirnya orang memutuskan bahwa harga jual dulu baru value-nya. Gue mundur dikit deh. Biasanya orang kalau beli harganya mahal, salah satunya adalah faktornya value. Apapun bentuk value-nya. Mau dia dipandang begini, mau dia dipandang begitu, apa yang penting value aja. Karena dia lebih tinggi daripada harga pasarannya. Nah, salah satunya adalah value. Tapi yang jadi masalah adalah penentuan value-nya itu mau ditambah di akhir apa mau udah ditambah di awal. Contoh, memang harga jualnya ditaruh di atas tinggi. Terus gimana nih? Kan ada gap nih di sini nih. Oh, gapnya gue kasih value aja. Berarti ada alasan orang untuk membeli harga tinggi padahal cuma menyelesaikan masalahnya kelaparan saja. Atau nambah value-nya di belakang. Ketika udah harga bahan baku naik, ya udahlah kita naikin harga deh. Teriak dong, oh tapi beda. Kalau yang kali ini packagingnya lebih begini. Kalau yang kali ini isinya lebih banyak. Nah, itu kan value. Ya. Lalu gimana cara ngakalin itu ya? Pertanyaan tadi itu ada 2 topik sebenarnya. Okay. Satu quality control, satu pricing. Kalau masalah isi, itu masalah quality control. Okay. Jadi quality control tuh memang waktu Rachel V-nya awal-awal, itu kan kita lagi viral ya. Dan itu viralnya kalau lihat tanggalnya tuh April, lagi Ramadan Lebaran tuh. Ramadan ya, berarti lagi puasa-puasanya ya? Oh, puasa dan Lebaran. Puasa dan Lebaran, oke. Itu kan Ya. waktu masa itu tuh kita awal viralnya. Nah itu tuh staff-staff kita pada pulang kampung. Mereka kelabakan banget. Bahkan di dapur tuh cuma 2 orang. Handle ratusan order. Okay. Saya sama istri sampai, ya kita bantu juga ya. Kita yang keliling pasar, cari bahan baku kadang kalau kurang. Iya, nah itu tuh pengaruh ke quality control. Jadi mungkin ada pesanan Rachel V-nya atau 1-2 orang yang kadang isinya agak banyak, kadang isinya agak dikit. Nah itu tuh PR kita awal. Dan tapi kita, kan itu kan masalah kan artinya? Masalah. Dan itu kita perbaiki langsung. Jadi kayak awal kan harus gramasi gitu-gitu ribet ya. Ya udah deh kita pakai alat ukur aja gitu. Misalnya tinggal 1 sendok atau 1 ini, 1 itu. Jadi cepet gitu. Tapi ngeri banget bela-belaan cepet tapi ternyata malah nggak konsisten. Bener, cepet tapi caranya harus akurat. Misalnya kayak instead of kita timbang kayak ini 50 gram, 60 gram udah belum ya gitu. Ya udah pakai sendok yang kalau 1 ini udah kira-kira segitu gramasinya. Oke. Misalnya gitu. Itu quality control. Itu PR yang harusnya sekarang udah aman. Ke-solve gitu. Udah sih harusnya sih udah. Terus? Kedua pricing. Nah, pricing itu tuh menurut aku pribadi banyak orang nggak ngerti sepenting apa tuh pricing. Oke.
Kalau Mas, aku lihat orang marketing ya, pasti ngerti marketing itu kan 4P ya. Ya untuk yang di produknya, ngomongin produk ya. Iya, Produk, jadi price, place, produk. promotion, Nah. fokus di produknya. Oke. Satu-satunya elemen yang nggak kita harus tambah duit, yang nggak keluar cost, itu cuma pricing. Ya Bener memang nggak? nggak keluar cost lah. Memang nggak keluar. Padahal efeknya sama hebatnya dengan yang lain. Oke. Nah, jadi pricing tuh harus dikuasain. Nah, waktu kita pricing produk ini atau produk apapun yang kita handle, kita harus sadar bahwa pricing itu bukan tentang logika, tapi tentang psikologi. Ya. Jadi Oke. kalau tadi Mas bilang kayak, oh COGS-nya gini, ini berapa gitu, margin apa, itu kan pakai logika tuh. Hmm. Padahal orang beli kadang nggak pakai logika. Seringnya nggak pakai logika. Pakai psikologi, pakai feeling. Oke. Nah, teknik pricing itu gimana kita jual harga setinggi mungkin ke sebanyak mungkin orang dengan marginnya ya paling sehat di kita. Amin banget kalau bisa begitu. Itu kan harapannya ya, Iya. idealnya gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh yang semua data yang Mas bilang tuh benar. Jadi data pertama kita harus tahu harga berapa sih dengan core target market kita tuh dia keluar berapa sih untuk makan tuh kita harus ada datanya. Udah ada datanya, kita lihat bisa nggak buat produk dengan harga segitu dengan cost segini. Gitu. Kalau bisa, go. Kalau nggak bisa, mungkin harus cari produk lain. Nah, kebetulan ini bisa. Jadi tentang pricing sih kita pakai caranya begitu ya. Nah, kalau Mas bilang kayak misalnya cost naik, orderan kadang banyak, kadang turun, apa segala macam logistik ya. Iya. Ya, memang kalau di F&B itu tuh mesti pakai nama tekniknya tuh teknik akordion. Ah, gimana tuh? Jadi kalau misalnya orderan lagi banyak, Kembang. kalau apa kempis gitu, ngerti nggak? Terus ngaruhnya ke efek ke produknya gimana? Maksudnya? Efeknya gini, pertama dari operational cost. Operational cost misalnya nih, kita tahu jam ramenya Greensly itu jam makan siang misalnya, atau produk lain di jam dinner atau apa. Ya udah staffnya kita banyakin di sana, jangan dibanyakin seharian. Oh, save-saveannya di situ yang lebih banyak. Ya, Keren. itu. Terus kedua, kalau masalah harga bahan baku, yang perlu kita benar-benar protect adalah cash flow. Oke. Gitu. Jadi kalau kita laporan cash flow-nya sekarang per minggu ya, idealnya sih per hari sebenarnya. Tapi kita masih per minggu gitu. Jadi ya dari laporan cash flow tuh ya kalau orderan banyak atau orderan dikit, cost-nya harus ngikut. Jadi misalnya cost-nya, ini aku asal aja ya, misalnya 45% gitu. Mau orderan 1.000, mau orderan 10, harus 45%. Oh iya tuh sehat tuh. Karena jangan sampai ketika kita ngomongin arus kas nih ya, lu uang kan gini, rumus arus kas berarti kan uang masuk harus lebih cepat dibanding uang keluar kan. Ya, Itu sehat tuh. Dikategorikan sehat. Yang masalah adalah uang masuk lebih lama daripada uang keluar lebih cepat. benar. Nah, itu kan arus kas yang sehat tuh. Nah, lanjut. Terus kalau tadi misalnya dibilang bahwa apa tadi rumus lu? Rumusnya mana? Cash flow. Oh, iya yang barusan. Misalnya kita udah tentuin nih, Iya, COGS 45%. COGS-nya misalnya- mau orderan banyak, dikit, harus segitu. Harus segitu. Banyak bisnismen Nah, di sana kejebak. betul kejebak kayak gitu. Nah maksud gue gini, lu udah terlanjur keluar kos, ya kan? Sekian, terus tiba-tiba uang masuknya nggak sebanding. Benar. Ya Banyak kan? yang seperti itu. Nah, Rame gitu kan, itu rame. gimana caranya bahwa biar tetap stabil terus? Emang lu siapa bisa ngatur penjualan hari ini hari berapa? Kita Tuhan bukan. Itu Ya gue tariknya karena seriusnya ya gitu. itu beberapa cara yang kita pilih adalah misalnya pembukuan kita based on accrual bukan cash. Banyak orang cash. Oke. Kita pasti ngerti ya. Itu gua. Nah, accrual. Jadi barang keluar baru kita akui itu sebagai pengeluaran, bukan waktu kita beli. Taruhnya di mana? Neraca. Neraca, inventory. Ngerti gue ya. Kalau pebisnis biasanya paham nih ya. Ini penonton gue penonton smart semua lah. Ya, kasih solusi ya. Udah di Amin. Amin. Iya, udah di-invite sama Deddy Kobuzer ya. Itu tuh udah satu kita tracknya kan berarti bisa ke track kan dari sana. Iya. Yang kedua, kalau bisa harus bisa kita atur pemasukan kan orang beli ya bayar ya. Tapi kalau bisa kita bayarnya setelah. Minta tempo 1 atau 2 minggu atau 1 bulan. Lu ke vendor? Iya. Oh, oke bisa. Nah ya? ini kalau misalnya quantity-nya dikit ya susah ya. Tapi kalau quantity banyak kita punya nilai jual. Kalau dia nggak mau ya ada supplier lain. Cakep tuh. Nike aja bisa tuh. Gua coba lintas industri ya. Dia nggak punya Bisa pabrik ya? apa segala macam kan. Iya.
lu beli, abis itu si Nike bayar ke orang pabrik ya keburunya apa segala macam kan nanti. Benar. Kita membeli Nike-nya sama cash. Iya. Jadi minggu itu kita omsetnya berapa, pemakaian semua kita bisa track tuh. Bayarnya nanti. Kita bisa track, sehat nggak? Nah, Oke. dari sana. Nah, uang keluarnya itu lu buat apa? Piutangnya dia berarti kan? Uang keluar maksudnya? Uang keluarnya lu ke vendor itu apa aja biasanya? Yang bisa dibayar nanti, maksud gua. Pasti yang berhubungan dengan COGS kalau mau track. Bahan baku. Bahan baku. Operasional juga kan? Operasional kecuali sewa ya. Sewa kan di depannya. Tapi kalau misalnya gaji kan akhir bulan. Oke, satu. Kalau misalnya bahan baku harus setelah. Bisa diatur begitu ya? Bisa. Mungkin supplier pinginnya juga cash flow-nya dia pingin cepet juga kan. Iya, tapi mindset gue tuh Tapi kayak harus. orang-orang yang baru mau mulai bisnis tuh. Kan Ya dia mulai belum bisnis percaya. sih harus start from somewhere ya. Misalnya beli supermarket pun jadilah. Yang penting jalan dulu ya. Kalau orang bisnis. Iya, Tapi kalau iya, udah baru-baru. manajemen butuh di track. Itu poin kedua. Yang ketiga terakhir adalah punya roadmap. Jadi kita masih tahu nih, kalau kita udah berapa cabang, cost-nya kita bisa turun berapa. Kalau berapa cabangnya dikit, cost-nya bisa naik berapa. Itu tuh kita harus bisa ukur. Dan harus ada plan roadmap untuk turunin COGS juga. Kalau misalnya seakan-akan kayak perang atau apa, naik, ya itu mau gimana gitu. Jadi ya naik sementara, kita harus tahu tuh sementara. Jadi ya cost-nya kita tanggung awal, mungkin cost lain kita turunin, baru habis itu kalau normal lagi ya normal lagi gitu. Itu kalau kejadian luar biasa ya. Ya. Wah, enak lagi parah. Nggak konsen gue ngobrolnya. Menikmati tetes terakhir sih. Apa namanya nih? Tuna Avokadonya, tunanya. Dia pasti yang mana? Chicken, Pak. Mana dia? Udah habis. Oh, udah habis. Bisa nikmatin dia. Kalau gue kan sambil ngobrol ya. Enak bisa masuk avocado sama chicken. Oh, chickennya ada avokado juga ya? Ada. Ada ya. Ada. Ada, Pak Fir. Bro, kenapa avokado sih bro? Dok, sorry. Kenapa avokado sih pilihnya? Kalau dari rasa sih, Untuk chicken ya? masuk banget ya antara rotinya yang crunchy sama avokadonya yang moist. Itu tuh lumayan kawin ya teksturnya. Banget, Pak. Padahal dia bisa makan sehat nih ya. Ya kan, itu anak kan makan sehat kan, bukan Iya. kita makan-makan yang jorok-jorok lah ya. Iya. Oh. Tuna kado nih nggak lewat dari 500 kalori nih. Ya? Si rosinya kan gede, pasti tepung. Tapi kan tipis. Tinggal satu nih. Taruh di luar hilang nih, mama buaya-buaya kasih solusi nih, hilang. Endorsean buat gua aja hilang. Luar biasa kan tuh, hilang, lenyap. Bahaya emang. Makanya gua misalnya kalau ada paket, anak sih nggak tahu. Kalau mungkin tahu buat gue kan ancamannya kan langsung nggak kerja seumur hidup kan. Cuma kalau udah masuk ngirim buat gue pasti langsung masuk ke ruangan gue biar nggak bisa diutak-atik. Kalau mampir-mampir di sini ini kan banyak pos-pos nih, banyak preman-preman di sini nih. Jalan-jalan nih kasih solusi nih di lorong nih. Hilang. Nah tuh tinggal kalian gambreng aja lah ini. Penasaran juga sih gue sih sama yang ini yang pedes berarti ya, Pedes. yang spicy-nya. Kalau yang suka pedas biasa lebih sukanya. Tahu kan ruangan ini kan, di kantor ini siapa yang suka pedes kan? Ya. Jadi untuk depannya terakhir bro, di ujung obrolan kita ini, apa harapannya ketika nanti ada di Central Park? Ada kan ya di sana ya? Ada. Ya Bintaro Exchange apa segala macamnya. Yang mana baru buka, pasti kan gue pengen tahu strategi omsetnya kan ngejar sama kayak yang seperti yang udah jalan kan kayaknya. Mungkin secara akal-akalan manusia kan kayak ya wajar lah, baru lah. Wajar lah, cuma kan kita kan nggak pengen semua sebagai pengusaha pasti pengennya kalau bisa udah sama tuh revenue-nya di outlet-outlet yang lainnya. Lu pakai gimana strateginya? Baru mulai soalnya ini masalahnya. Opening tuh penting banget sih untuk F&B. Itu kayak set the tone ya. Kayak tone-nya. Ini pertama kali nih, kita Greensly jarang banget promo. Ada promo pun bundling dan ya bundling doang. Oke. Pertama kali ini CPBX kita bakal buy one get one. Nah, Pertama kali. Dok malah jadi bahaya ya? Malah jadi bukannya jadi kayak begitu udah dipotong harganya terus giliran nggak diskon malah nggak dibeli. Malah ngapain di diskon? Nggak juga kalau sementara ya.
Bukan yang kayak tiap tanggal kembar ada diskon, atau misalnya tiap Christmas ada diskon atau apa, enggak. Atau tiap lebaran Ramadan diskon, enggak. Ya itu ngeri tuh. Kita opening doang, dan itu 3 hari dan kuantitinya juga terbatas. Nah, coba gimana caranya biar image itu jadi nggak dicap brand diskonan apa segala macam ya kan banyak sekarang brand-brand tumbang tuh gara-gara kalau udah nggak diskon, Iya. itu ya kita usah jauh-jauh lah marketplace sekarang amburadul tuh banyak yang kena pas tech winter kemarin kan hancur-hancuran tuh mereka. Iya. F&B itu yang pertama gimana cara kita buat orang mau coba produk kita, benar ya? Iya, oke. Yang kedua gimana cara dia order lagi, ya kan? Itu kalau berhasil kan order lagi, ya tuh sustain jadinya. Oke. Nah, awal-awal di mall ini tuh kita pingin strateginya tuh gimana caranya awal-awal buat antrian dulu. Pakai antrian palsu gitu maksudnya? Gak antrian palsu ya, buy one get Kayak one. orang-orang yang sering biasa jualan franchise tiba-tiba suruh foto di depan gerobak. Wah, Ram, ini franchise-nya gitu. Ya, kita buy one get one strateginya. Oh, pakai itu. Dan memang kebetulan kayak misalnya Bintaro itu udah banyak banget orang minta kita buka di sana. Udah banyak yang nunggu-nunggu nih. Gitu. Jadi itu yang pertama. Itu kayak call to action-nya lah ya, buy one get one. Iya. Tapi kalau misalnya sebelum ke call to action-nya ya dari sosial media. TikTok, Instagram kita gimana buat message-nya itu secara personal supaya orang-orang itu tuh nunggu-nunggu dan harapannya bisa beli juga Greensley ini. Oke, udah ada postingannya belum? Yuk kita Udah. kepoin aja yuk ke Greensley coba. Kita kepoin aja. Ya, bawa tuh. The home of slim toast. Mana Harusnya ya? di story-nya tuh stay tune. Oh ini. Gue suka lagi pakai story-story kayak gini nih. Iya, maksudnya sekarang banyak kayak strategi-strategi itu langsung ke produknya gitu loh. Ya nggak salah, cuma maksudnya banyak dilupain sama kawan-kawan UMKM tuh kayak gitu loh. Karena subjektivitasnya tinggi banget kalau ngomongin produk. Tiba-tiba muncul produk, orang kalau misalnya dia tiba-tiba ngeliat apaan nih nggak tahu gue, asing gue, makanannya nggak jelas, langsung skip kan. Iya. Tapi ketika kayak sebagai business owner ini begini, ya kan semua kalangan jadinya masuk. Meskipun kita nggak menyasar ke target market, nggak boleh semua gitu loh. Iya, bener. Ini ceritain dulu bahwa store lu nanti kayak gini gitu ya. Ya ini ceritain kenapa telat. Oh, drama kontraktor ada di sini. Iya, nih. Oke, ini luas berapa sih? CP itu 54 square meter, BXC 68. Itu tuh media promosinya tuh. Oh ini nggak dapat dong? Oh dapat tuh satu tuh. Dapat kita perpanjang jadi. Berpanjang ya? Oh, oke, iya lumayan lo dapat di situ tuh. Kontraktor gadungan, oknum yang sebelumnya. Iya, biar rapi gue. Terus dipotong kan gue kena lagi nih. Iya. Sama aktif story sih sama TikTok. Story kita juga kan lagi jualan BXC. BXC kita tanggal 26 nih buka. Oke. Nice, keren tadi kontennya. Anyway, berapa omset lo sebulan? Kan omset kan nggak ngomongin profit. Biasa itu ya. Biasa memang. Oh di sini SOP-nya. Oh ya setiap duduk harus dikasih tahu, wajib. Gak. Mungkin ini kali Nggak, ya. kalau lo pengen aja, Dok. Mungkin per outlet kita sehari berapa slim toast kali ya. Boleh, cakep nih. Ini kan untuk proven, untuk mempercayai bahwa orang tuh benar-benar ternyata pada jatuh cinta sama di produk gitu loh. Kita per outlet itu tuh per hari minimal 200-an sampai 300-an slim toast Satu hari per hari. 300. Iya. Per outlet. Wih. Berarti kalau sebulan 10.000 hampir. Lebih. 300. Kok gimana sih hitungan gue? Kita 5 outlet sekarang. Oh iya. Enggak per outlet 300 sehari. Iya. Berarti kalau sebulan 200 sampai 300 sehari. Sebulan kali 30 lah. 9.000 kan? Ini bener kan tadi habis 10.000. Maksud gue tuh ini satu outlet Iya. hampir 10 ribuan lah. 10.000 lah biar bulat. 50.000. Ya itu range-nya ya. Oh ya Indonesia. Total berapa? Total stok yang keluar setiap hari. Segitu. Enggak, yang 300 itu satu outlet apa 5 outlet? Satu outlet. Satu outlet. Total outlet? 5. Dikali 5. Berarti 1.000 sampai 1.500 slim toast per hari. Untuk sekarang. Sehari 1.000 lah anggaplah. Kan 1.500 kan. Berarti kalau 1.000 kali 30 berapa? Belum weekend ya. Ini kita ratain aja dulu deh. Berarti 1.000 30.000. Dok, boleh izin keluarin kalkulator? Boleh. Kan emang orang suka begitu. Suka hitung omset ya? Enggak sih, lebih tepatnya hitung aib.
30.000. Harga jualnya berapa sih, Dok? Satu gini? Kita 40.000 sampai 60.000. Oh, ambil yang 40.000-nya aja kali ya. Boleh. Apa 50.000? Paling terkenal tuh Nakadonya ya. Tunakado Tunakado berapa? tuh 52. Oh ya. Karena sampai 60.000 kan berarti 50.000 ya. Iya. Biar gampang hitungnya. 50.000 kali 30.000 ya? Sebulan. Mesti miring lagi. Oh, ini Slim Toast ya. Oh iya. Minumnya sama produk lain belum termasuk. Ngapain lu buka praktek dokter, Dok? Begini Makanya aja. makanya nggak buka. Lucu banget lagi. Makanya enggak buka. Dia ngomong noh, jujur. Ya bener udah. Begini aja cakep. Bisa franchise ya? Hah? Bisa nanti ya? Franchise nggak bisa kita. Enggak bisa ya? Paling partneran paling kalau mau. Cakep banget lagi nih. Begini mah. Belum minumnya, belum yang lain-lainnya. Masih ada yang keluar kedokteran nggak? Masih ada banyak ya? Kuliah kedokteran gila, gue abis ini langsung dipotong narasinya nih. Dasar lo Der lo, sama aja bilang bahwa berarti nggak jadi dokter aja gitu. Enggak lah, kan cuma pilihan lo. Gitu. Cuma yang pasti dokter nggak segini aja kan. Wow. Berapa tahun jalan? Dengan wajah baru Slim Toast ini ya. Iya. Belum setahun kita. 10 bulan. 10 bulan ke 11 bulan ya. Gila, ini mah udah hijau, bukunya biru ya. Ijo pasti. Iya, udah hijau banget. Kan modal paling 8.000. Enggak lah. Itu pasti salah. Dia mah seneng banget deh. Dia mah seneng banget. Kalau saya dimarahin balik sama narasumber, sembarangan lo mulut gitu ya pasti ya. Ya, cuman ya ya kalau kita sebagai company ya dari dulu kita prinsipnya itu jadi kita ada nilai dan budaya perusahaan pasti ada ya. Ada. Biasa. Nah, Iya. kita tuh salah satunya tuh bos di company kita tuh satu, bukan ownernya, tapi customer. Wow. Jadi setiap revenue yang masuk itu tuh gimana kita olah untuk berikan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah makanya kita buka outlet bisa lumayan cepat ya. Ya karena duitnya kita invest balik ke perusahaannya. Jadi bukan yang profit masuk kantong gitu. Iya, enggak. cakep nih. Berarti kalau gua agak keluar lagi, balik lagi ke ranah kedokteran, berarti lu sia-sia dong kuliah kedokteran. Meskipun nggak ada yang ini ya, udah qadarullah udah, tapi nggak kepake dong. Ya bisnis itu kan ada beberapa jenis ya. Ada kalau kita ibaratnya bisnis sapi ya. Ada yang sapi perah, ada yang sapi wagyu, Iya, ada yang peternakan kan. iya. Nah kalau mau kita yang peternakan, jadi kalau peternakan tuh harus di-reinvest terus. Bangun lumbungnya, bangun pagernya, bangun ini. Tapi ya lama-lama ya makin besar. Iya, tapi artinya kan kalau nggak dituang di ranah misalnya medis, apa segala macamnya gitu, emang nggak bisa sambil buka praktek. Maksud gue coba geser ke ranah yang tadinya kan bidangnya itu gitu loh. Kalau mau dibisain bisa aja. Tapi ya harus fokus ya. Harus fokusnya itu ya. Harus fokus sih. Tapi nggak sayang atau mungkin buka klinik terus ada dokter-dokter yang suruh bekerja di situ. Saat ini enggak ada ya. Enggak ya. Saat ini enggak. Tapi sempat praktek. Koas adanya. Jadi waktu koas itu kan udah mulai bisnis ya. Setelah koas ya lanjutan bisnis udah sampai sekarang aja tuh. Berarti dokternya udah spesialis belum? Belum. Tapi udah dokter. Dokter apa? Dokter umum, GP. GP itu apa sih? General practitioner ya. Oke. Dokter umum. Dokter umum ya, berarti udah masih yang tiap malam di IGD ya? Salah satunya ya. Iya. Kalau anak gue sakit itu jam 11 malam random aja udah kita ke rumah sakit deh gitu, karena Iya. panas tinggi kan. Nah itu ada dokter-dokter di situ tuh. Nah itu tuh. Ya, yang zaman sekarang tuh dokter umum lebih ke diagnosis ya. Oh, tapi bisa buka praktek dong ya? Bisa. Oh iya. Dokter umum semua basically. Iya, cuma mungkin capek kali ya kalau tengah malam di IGD 24 jam kan standby kan. Mendingan 30.000 pieces kan ya. Slim Toast. Meskipun kita hargain, dokter-dokter tuh keren loh. Maksudnya kan dia kan membantu, dia garda terdepan. Dia kan bisa menyembuhkan, membantu kita untuk bisa dalam keadaan yang lagi panik apa segala macam tuh keren. Keren kok memang. Iya. Jadi dokter tuh harus pengabdian sih. Iya. Nggak boleh lihat profit doang. Ada sumpah dokter juga kan? Ada. Harus mengabdi memang. Kayak Oh. kerjain untuk menolong orang gitu. Iya. Bukan itu. motivasinya ya bisnismen ya Iya, tapi kan susah. manusia hidup kan juga butuh duit Iya, juga dong gitu ya. Iya, nanti pasiennya nggak harus minum obat
jual obat terus gitu kan. Oh iya. Maksudnya Yang mana banyak tuh dok? yang beli. Dokter yang mana tuh kalau boleh tahu yang komersil begitu tuh? Ya pasti orang-orang punya pengalaman tahu aja ya. Misalnya nggak butuh treatment apa, disuruh gitu ya. Belum Jadi lagi disuruh tambah duit. Iya, belum lagi Cek oknum-oknum. ini, cek itu. Iya, oknum-oknum ini belum lagi yang ditempel sama brandnya dok ya. Ya kan? Ada tuh yang tiba-tiba resepnya suruh ke situ gitu. Susah nih ngomong, banyak jebakan. Serba salah nih jawabnya. Kok tiba-tiba yang ini gitu ya. Iya. Kok tiba-tiba harus resepnya yang ini gitu kan. Iya kan, saya pernah ngobrol tuh. Ini dia juga ngobrolan iya. kalau mau ditutup sekarang juga nggak apa-apa juga sih gitu ya. Misalnya kayak gue ngobrol sama seorang driver gitu di taksi online gitu, dia cerita bahwa dulunya dia kerja di farmasi, taunya dia obat itu mesti dimasukin ke dokter ini, ke oknum ini gitu ya kan. Oh itu banyak. Banyak, iya kan. Karena sales mereka tuh ya dokter. Oh itu Iya kan? permasalahannya, karena kan disuruhnya ngabdi, tapi orientasinya duit, nggak ngejar ke situ. Tapi menurut aku masalahnya juga bukan karena dokternya sendiri sih. Tapi Karena sistemnya juga sih. Jadi kalau misalnya kayak di Singapura gitu-gitu ya, itu dokter well paid. Jadi dia nggak butuh dari sana untuk dapat duit. Sedangkan kalau dokter sini misalnya BPJS gitu, dia per pasien paling dapat berapa ribu doang. oh kasihan. Iya. Kasihan. Gimana balik modalnya, sekolahnya mahal. Makanya caranya begitu. Iya. Kasihan. Menurut aku awal harus perbaiki sistem dulu, bukan dokternya mau salahin dia juga nggak fair. Aduh, susah juga kalau udah sistem ya. Emang butuh perubahan ya. Iya kan maksudnya. Ada awkward moment berapa detik gitu ya. Dok, kira ada yang mau tambahin nggak? Nih, buat teman-teman semua, daripada makin awkward ya, mending kita buka aja sosial medianya nih. Tuh, kalau ini nggak perlu dirubah. Ini udah ada ya, sosmednya, ya nggak ya? Kalau nggak bagus baru dirubah. Tuh ya. Jadi Grainsly di tahun baru ini dia ada outlet baru. Siap-siap Grainsly bakal ada di Central Park. Tungguin. Officialnya tanggal berapa? 31 Januari. 31 Central Park. Januari. BXC 26 Januari. 26. Apa? Minggu depan. Minggu depan ya. Oh, oke. Ada di sini semua dan nanti warga Bintaro, warga Tanjung Duren. Grogol, Tanjung Duren, anak-anak Trisakti, anak-anak kampus juga pasti pada kesana juga tuh mampir ya. Nih gue rekomendasikan datang aja langsung ke sini, dan menu-menunya berarti 6 ini andalan ini nanti ada semua di sana ya. Ada. Apakah ada tambahan menu baru lagi? Belum ada. Belum ada. Kita tunggu aja nanti di sini. Ya semua ada di sini tuh. How to ordernya ada di online. Tadi si Rachel V-nya di GrabFood, di GoFood juga ada kan? Ada. Ada juga. Tapi GrabFoodnya Indonesia apa yang di Singapura? Indonesia. Oh enggak kan gue nanya. Kan pelayanannya beda katanya kan? Aku nggak bilang Grab loh tuh. Aku nggak bilang Grab. Oh iya, dia nggak bilang Grab ya. Gue bilang dong yang Grab. giring opini kan. Cuma warna hijau, iya. Nggak bilang juga ya? Enggak. Bukan Grab. Emang ada lagi? Grab kan nggak layanin B2B sama. Oh, yang itu. Apa lagi? Nggak, jangan. Bahaya kalau itu. Soalnya keburukannya kan. Soalnya kan si kantornya udah official bilang mau minta maaf. Tapi Ya drivernya udah, kan drivernya yang bandel. bandel. Dan memang budayanya di sana tuh kan pace-nya kan kayak begitu ya. Ada mau tambahin lagi nggak, Dok? Ini klik di sini, apa nih? Informasi apa nih di sini? Oh, kita ada bisa beli dari website kita sendiri tuh. Emang ada behavior dan demand-nya? Beli di website, beli makanan? Kan lebih murah dari agregator. Oh ya, agregator pasti lu markup ya harganya ya? Iya, lebih murah. Jadi bisa free ongkir juga kayaknya. Oh, lu naik berapa sih kalau agregator? 20%? 25%? Kita di bawah 20, sedikit di bawah 20. 17, 18% gitu. Lumayan bedanya tuh. Lumayan. Beli di website ada di sini. Iya. Oke, di TikTok juga ada juga. Ada. Dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya tuh tentang kesehatan sih. Nah ini, tapi menariknya di Grainsly nggak naikin di campaign kesehatan di depan. Enggak. Kalau nonton sejam ke belakang pasti lo tahu tadi ya alasannya seperti apa. Nah pokoknya detailnya semua order di website lebih murah. Klik di sini ya guys ya. Ini baru keren. Siap Dok. Thank you Mas Dery. Sama-sama. Udah mampir sini, nanti gue cobain lagi yang pedesnya. Gue cobain lagi nanti yang buat yang menu-menu tadi yang beef ya. Ada beef, ada Chikinado, Rocket Smoke Beef. Chikinado, Rocket Smoke beef. Apalagi udah itu. 6 Udah ya? itu. Itu dia tuh. Cakep. Soalnya gue penasaran dari tadi ngincar yang ini. Tolong dipanasin dong, Dim. Oh iya, satu lagi tips terakhir. Katanya nggak bisa masuk microwave ya? Ya jangan microwave kalau mau crunchy. Oven kalau enggak air fry. Masalahnya di kantor kita adanya microwave tuh ya. Atau ya beli fresh langsung paling enak. Enggak, emang ujung-ujungnya biar sales lu naik lagi, udah suruh beli lagi yang baru kan.
Nggak boleh dipanasin. Beli lagi katanya udah. Pinter dia. Udah cuan berapa miliar juga tadi, masih haus aja dong. Kita kasih solusi.